Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mubihin nasta'in ala umurna waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil alamin dan maba'at. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari JAS ya. Beberapa lalu saya dihubungi ya. Tadinya ini mau offline ya, cuma karena berhubung waktu dan juga eh, hal-hal yang lain ya, maka eh, diskusi ini akan berlangsung secara online seperti itu. Pertama-tama, mari kita curahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari ini ya, ini tepat pada Maulid Nabi ya, kita bisa bertemu. Saya pribadi ini Ya, mungkin kesempatan pertama untuk diskusi secara online ya. Kalau offline saya beberapa kali ya dengan person-person dari JAS ya. Bahkan dulu sebelumnya tuh almarhum Son Hadi ya. Itu bahkan pernah punya forum dialog jurnalis ya. Saya masih ingat tuh lagi kantornya di Pasar Minggu dulu. Ya, nah saya sempat hadir itu satu dua kali gitu. Seperti itu. Tak lupa juga salawat dan salam mari kita curahkan kepada Qudwah Hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW. Uh, Baik, kita mulai saja ya. Apa? Uh, saya akan perluas tampilan slide-nya. Pada diskusi pada hari ini, saya akan lebih banyak berbicara mengenai kondisi umat Islam pada hari ini secara keseluruhan ya. Tetapi concern-nya lebih kepada situasi sosial dan politik dan juga kaitannya dengan media. Sebagaimana diamanahkan kepada saya uh, untuk membahas mengenai 3 poin ya. Pertama kondisi umat Islam, kemudian media Islam, dan juga ormas Islam. Ini semalam saya sudah bikin PowerPoint-nya. Ini semoga bisa memberikan informasi bagi rekan-rekan semua mengenai tema yang kita akan bahas ya. Pertama-tama, saya ingin memberikan gambaran besar mengenai situasi umat Islam pada hari ini ya. Umat Islam di Indonesia ini secara umum ya, bahkan sekarang ada yang bilang udah kalah. Kita bukan lagi negara muslim terbesar di dunia, tapi udah dikalahkan Pakistan. Kita sekarang nomor nomor 2 seperti itu. Nah, umat Islam di Indonesia itu memang banyak ya, jumlahnya ratusan juta. Cuman kalau kita lihat, ini karena kita berbasis riset saja, berbasis penelitian. Tapi kalau kita lihat gambar lebih jauh, umat Islam ini walaupun banyak, tetapi secara kualitas itu belum tentu sama dengan kuantitasnya. Ini misalkan penelitian dari Alfara Research Institute ya, ini tahun 2019 misalkan mengungkapkan bahwa umat Islam yang sholat 5 waktu dan berjamaah itu hanya 2% jumlahnya. Ya. Jumlahnya sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali. Dan uh, dari situ kita bisa melihat bahwa umat Islam ini walaupun secara kuantitas sangat besar, sangat gemuk, tapi itu belum tentu bergaris lurus dengan kualitas keimanannya, ketakwaannya, semangatnya, dan juga kualitas pribadinya. Dari survei ini kita bisa melihat hanya 2% yang melakukan sholat 5 waktu. Yang melakukan sholat 5 waktu ya selalu sholat eh, 5 waktu dan sering kadang-kadang jamaah kadang-kadang enggak itu hanya 7,7%. Ya. Kemudian juga yang sering sholat 5 waktu ya, tetapi kadang-kadang jamaah hanya 29%. Dan yang sering sholat 5 waktu tapi ini nggak mesti selalu berjamaah ya, itu 33%. Itu kita 35% itu nggak nyampe. Kita nggak usah bicara 50%, 60%, 35% saya tidak sampai. Itu 33,8, 33,8. Dan yang kadang-kadang waktu itu hanya 26,8%. Jadi ini PR bagi teman-teman aktivis ya ormas Islam. Saya sering sekali melihat di
grup ya di Facebook itu orang kita tuh sering sekali debat khilafiyah ya, debat persoalan khilafiyah. Sekarang lagi ada lagi debat nasab, Ba'alwi ya dengan non Ba'alwi ya. Rame sekali itu, ada debat terbuka berkali-kali ya, tetapi realita yang di tengah umat yang terjadi itu yang seperti ini malah, yang tidak tergarap gitu ya. Yang menjadi masalah problem umat Islam ya urusan kayak seperti ini aja, ibadah sholat itu kita tuh tidak sampai 35%. Tapi kalau kita lihat yang nonton debat ya, itu bisa puluhan ribu tuh. Yang komen itu bisa ratusan, ribuan gitu. Jadi seperti itu. Di kita tuh memang kebanyakan memang kita beribadah secara omongan gitu ya. Tetapi secara perbuatan itu amaliyah, tazkiyatun nafsnya, ya, dan lain sebagainya itu masih sangat jauh sekali. Ya. Jadi ini PR ya. Saya sering mengatakan, misalkan ya, mohon maaf ya ke teman-teman yang semangat negakin khilafah gitu ya, misalkan. Lah ini yang kayak gimana mau negakin khilafah ya, kalau situasi real umat Islam aja seperti ini. Ya. Nah ini riset ya, jadi kita karena berbicara diskusi ilmiah, kita memakai pendekatan juga yang ilmiah. Nah ini ya, kalau di uh, Zoom lebih besar lagi seperti ini ya, 20% selalu 2% selalu suatu waktu dan selalu berjamaah itu hanya 2% ya. Dari umat Islam sekarang berapa sih? 85% ya. Itu berapa jumlahnya sangat banyak, tetapi yang hanya melakukan ibadah 5 waktu berjamaah itu 2%. 7,7 sholat 5 waktu dan sering berjamaah. 29 selalu sholat 5 waktu dan kadang berjamaah. Hingga sampai 30% bahkan. Ya, sepertiganya gitu ya. Itu pun yang kadang-kadang. Sering sholat, kadang enggak, ya 33%. Jarang 26,8%. Enggak pernah 0,4%. Jadi seperti itu. Jadi ketimbang kita berdebat khilafiyah, ya, ketimbang hal-hal yang berdiskusi yang itu tidak menyangkut masalah penting umat Islam, menurut saya ini lebih urgen untuk diselesaikan, dikerjakan dan dilakukan oleh ormas Islam. Ya, tetapi ini sifatnya sekedar ibadah mahdoh ya. Ini hanya menjadi gambaran bagi saya mengenai untuk diskusi ini mengenai sebenarnya seberapa jauh sih kualitas ya, ibadahnya umat Islam. Kita belum masuk nih ke isu yang sosial, ekonomi, politik gitu ya. Ini padahal sifatnya ibadah mahdoh aja. Ibadah-ibadah rutinitas kewajiban kita ya. Ini saja kita jauh umat Islam dari hal yang seharusnya. Padahal kita selalu mengatakan negara Muslim terbesar di dunia, kita negara, ada yang bahkan bisa mengatakan bahwa kekuatan akhir zaman itu datang dari wilayah timur, yaitu Indonesia. Tapi kalau dengan lihat seperti ini, saya sih nggak begitu yakin ya itu akan terjadi ya. Jadi kalau secara di kesimpulannya secara lebih besar ya mayoritas Muslim Indonesia hanya 61%. 61% itu belum melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Banyak sekali jumlahnya ya. 61% ya. Prabowo aja menang 58% tuh kemarin. Ini 61% yang belum melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Nah, itu tadi pada gambaran kualitas pribadi, individu. Sekarang kita masuk kepada tema yang sifatnya gerakan, keormasan. Ya, ini pengalaman saya yang meliput kegiatan ormas Islam, berdialog, melakukan wawancara, berdiskusi, melakukan kegiatan meliput agendanya dan sebagainya. Ini kesimpulan pribadi saya sebagai seorang jurnalis yang melakukan liputan banyak ya tentang ormas Islam. Mungkin saya sudah 15 tahun gitu ya. Ini yang saya dapati pada sekarang ini ya, umat Islam ini, kondisi gerakan atau ormas Islam. Jumlahnya banyak ya, tapi belum banyak mempengaruhi kebijakan. Umat Islam ini jumlahnya sangat besar, ormas Islam itu juga ratusan, tapi apakah ormas Islam itu udah bisa mempengaruhi kebijakan secara jauh ya, jika dibandingkan gerakan yang dilakukan oleh aktivis kiri ya, aktivis liberal dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu belum begitu banyak. Yang kedua nih, kerap hanya dimanfaatkan suaranya demi kepentingan politik ya. Ramenya itu selalu 5 tahunan biasanya politik Islam itu.
Ya, ramainya ketika momentum pemilu, tetapi tidak dibangun dari eh, bawah ya, kesadaran politik sosial umat Islam. Ya. Baru rame nanti menjelang pemilu kayak kemarin kan 2024 baru rame gitu. Makanya ya hasil hasil apa? Hasil produk pemilunya pemenangnya itu ya nggak ideal karena umat Islam selama ini hanya bergerak pada 5 tahunan. Kemarin saya sempat ngomong ya di depan eh, pertemuan Aliansi Pemuda Islam, ya, misalkan di Depok ya. Saya katakan pemuda Islam zaman sekarang itu nggak punya tuh sekolah politik, ya. Sekolah politik, sekolah apa ya, sekolah eh, tentang kebijakan-kebijakan di negara ini, ya, yang spektrumnya nasional itu gerakan pemuda Islam tidak memilikinya. Padahal kalau kita lihat pada era eh, sebelum kemerdekaan ya, eranya Pak Natsir, ya Bung Karno, Kartosuwiryo, Cokro, ya itu anak-anak muda Islam itu benar-benar digojlok secara pemikiran, secara individunya. Mereka tidak hanya bergerak atau memiliki target sasaran jangka pendek seperti pemilu politik praktis gitu. Tetapi pemikiran uh, intelektualnya itu memang sudah terasah sejak sejak lama. Kemudian ini sama juga, Partai Islam belum bisa mendapatkan dukungan yang luas ya. Ini pun saya lihat ya sekarang hari ini Partai Islam berubah menjadi sangat pragmatis. Kasus yang terakhir misalkan PKS ya, dia akhirnya mengumumkan gabung ke koalisi pemerintahan Jokowi. Ya, ini bukan Prabowo loh, dia dari Jokowi udah masuk yang sekarang ini kan. Gitu. Makanya dia kan kemarin ketika ada revisi Undang-Undang Pilkada, PKS nggak begitu banyak ngomong karena sudah dikat. Jadi akhirnya dampaknya saya lihat bukan hanya ke umat Islam yang melihat uh, politik Islam pada saat ini tidak pro terhadap mereka, tetapi juga kepada kelompok-kelompok gerakan sekuler dan nasionalis yang akhirnya mereka melihat ya benar kan Islam itu hanya dijadikan tameng untuk kepentingan politik pribadi gerakan-gerakan atau partai-partai Islam. Gitu. Akhirnya mereka malah semakin antipati dengan uh, partai Islam dengan gerakan Islam itu selama ini. Gitu. Kemudian belum ada tokoh yang bisa menjadi perekat semua gerakan. Kalau dulu kita punya Pak Nasir ya, yang misalkan dia menjadi tokoh perekat pergerakan, bukan hanya pergerakan Islam saya lihat, bahkan gerakan-gerakan nasionalis, gerakan-gerakan sekuler itu, nah Pak Nasir itu masih sangat dipandang, masih bisa didengar gitu. Kalau sekarang kalau saya lihat ya tokoh-tokoh Islam itu masih hanya bergerak pada lingkup gerakan Islam aja. Itu pun nggak semua gerakan Islam itu mau bisa mendengarkan, gitu. Apalagi ke gerakan yang lebih umum seperti gerakan nasional, gerakan kiri dan lain sebagainya. Gitu. Dan kebanyakan ya itu tadi ya eh, lingkup jaringan mereka pun sangat terbatas gitu, belum bisa meluas secara lebih kuat secara nasional gitu. Ya, ini yang saya lihat kita belum ada. Kalau dulu sih saya lihat itu masih mending ya sebelum COVID ya. Misalkan ya, saya beberapa kali hadir di acara Miumi ya. Kita duduk bareng ngobrol tentang isu nasional yang lagi rame ini apa nih lagi dibicarakan. Masing-masing perwakilan umat Islam memberikan pandangannya. Wahdah, misalkan ya Dewan Dakwah, Hidayatullah, seperti itu. Dan itu pertemuan yang secara intens, luas, melibatkan jurnalis ya, eh, orang-orang media gitu. Sekarang itu bisa dibilang nggak ada. Jadi seperti bergerak sendiri, tetapi karena tidak begitu kenal medannya gitu ya. Kadang kalau lihat ucapan statement itu nggak begitu punya dampak yang sangat strategis gitu. Karena yang memberikan masukan seperti jurnalis, wartawan yang tahu medan lapangan itu udah nggak ada lagi gitu. Apalagi forumnya itu juga sudah tidak ada ya. Sekarang kan udah kebanyakan tuh udah udah di medsos ya ramenya di Facebook, di Twitter ya. Tapi gerakan-gerakan atau pertemuan yang sifatnya offline melibatkan banyak kelompok itu nggak ada, udah tidak ada gitu. Sekalipun ada itu terbatas, nggak kayak dulu ya era 2013, 2014 itu benar-benar melibatkan semua elemen yang ada gitu. Itu tadi. Nah ini juga yang masih mudah dipecah belah dengan isu khilafah tadi sudah saya bahas ya secara umum seperti itu. Ya, next. Nah, ini kalau kita saya coba bikin perbandingannya.
Ini kalau saya bikin perbandingan antara gerakan kiri, gerakan liberal ya, dengan gerakan Islam, ini sekali lagi ini pandangan saya selama jadi jurnalis ya, 15 tahun sekarang ya. Saya sekarang juga di salah satu media internasional. Saya juga sering ketemu dengan teman-teman dari kelompok-kelompok di luar gerakan Islam ya. Meliput mereka, meliput gerakan mereka, wawancara mereka dan lain sebagainya. Ini kalau saya lihat secara perbandingan. Pertama, gerakan liberal atau kiri itu dia aktif melakukan lobby ke berbagai elemen. Ya, dia ke misalkan ke Komnas HAM ya, dia melakukan lobby ke DPR, dia ke pemerintahan, ke kampus ya, bikin event dan lain sebagainya. Dan saya lihat kalau gerakan Islam masih mengandalkan gerakan demo. Ya. Dia tidak banyak melakukan eh, apa? Sorry, ini kelihatan ya ininya ya. Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Soalnya tadi ada yang bilang tidak kelihatan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau umat Islam mengandalkan gerakan massa, demo, ya, melakukan aksi demo, selesai pulang. Ya. Nanti demo lagi, sebulan lagi demo, selesai pulang. Aksi-aksi senyapnya justru nggak banyak saya lihat. Nggak ada aksi-aksi senyapnya. Ya, gitu. Ya, karena apa? Itu tadi, gerakan Islam pada hari ini itu tidak biasa main ke isu kebijakan. Ya. Dia hanya sifatnya responsif. Ya. Dia tidak mengawal isu secara panjang. Jadi hanya demo, demo itu kan ya sebagai aspirasi suara ya pendapat dari pandangan umat Islam, protes dalam suatu hal dan kebijakan itu memang bisa dilakukan lumrah ya. Tapi gerakan-gerakan senyapnya justru nggak ada. Ini pengalaman saya jadi jurnalis ya. Saya dulu wawancara ketua Komnas HAM ya. Itu tahun berapa ya? 2015 ya. Saya wawancara ketua Komnas HAM dulu soal isu lupa ya soal isu aliran sesat sih atau terorisme gitu ya. Saya datang ke ketua Komnas HAM sebagai jurnalis. Saat itu saya saya udah janjian mau appointment disuruh nunggu. Saya disuruh nunggu di ruang tamunya dan menariknya di kantor Komnas HAM itu kan ada jadwal ya. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Itu udah ada jadwal. Dan saya lihat dari hari Senin sampai Jumat itu semuanya itu daftar audiensi kunjungan kelompok-kelompok liberal dan kelompok-kelompok kiri. Saya nggak ngeliat ada nama gerakan Islam di situ. Ya. Saya nggak ketemu tuh nama apa kelompok-kelompok gerakan Islam di situ. Padahal dulu Komnas HAM itu punya salah satu komisar Komnas HAM itu ada Pak Manajer Nasution, perwakilan dari Muhammadiyah. Ya, gitu. Jadi kalau saya ibaratkan umat Islam itu suka bertanding di luar ring. Dia tidak tanding di dalam ring ya. Jadi pukulan itu nggak kena orang. Gitu. Kalau dari luar itu kan paling kenanya talinya ya, mukul angin. Tapi kalau di dalam ring itu kita kena orang. Mukulnya kena orang gitu. Nah, itu yang saya lihat ya gerakan liberal itu aktif melakukan lobby-lobby ke berbagai elemen. Kemudian gerakan liberal atau kiri ini juga itu sering menaruh kader-kader di eksekutif maupun legislatif. Itu udah dipersiapkan panjang sama sama mereka. Ya naruh nggak hanya di pemerintahan, naruh ada di pemerintahan misalkan ya, di kementerian atau ada juga di lembaga-lembaga kayak tadi ya komisioner ya Komnas HAM misalkan KPAI ya kemudian Komnas Perempuan dan lain sebagainya lah seperti itu atau juga di legislatif. Kalau ada teori Kristen itu misalkan ya dia nggak bergumul di satu partai kalau Kristen itu ya dia pakai teori menaruh telur di semua keranjang kelompok Kristen itu misalkan bahkan kita lihat ya dia di semua partai itu ada di Golkar ada ya, di PDIP banyak di Demokrat ada di Nasdem ada lalu di Gerindra ada dan lain sebagainya. Nah kalau gerakan Islam sebaran itu masih terbatas bahkan di partai-partai yang Islam yang tidak begitu populer, yang akhirnya tidak begitu banyak mendapatkan dukungan ya. Kayak kemarin kan ada beberapa partai-partai Islam ya, misalkan Partai Bulan Bintang, Partai Umat. Partai Umat itu hanya mendapatkan 600.000 suara, bayangkan ya. Dia hanya mendapatkan 600.000 suara. Komeng, ya komedian Komeng itu di DPD Jawa Barat maju itu dia dapat 5 juta. Ya. Jadi satu suara Komeng itu bahkan bisa 500 bahkan 700% lebih banyak ketimbang Partai Umat.
Saya tidak melulu mengatakan, ya oke lah kita sekarang pada demokrasi yang populer, orang melihat yang lebih lucu dan segala macam, kita sepakat, kita kritik itu. Tapi kita juga harus otokritik sama gerakan Islam itu sendiri, yang kadang narasinya itu tidak mengglobal. Ya. Narasinya itu tidak menasional. Narasinya itu hanya menjadi konsumsi keumatan saja. Kalau kata Pak Jazir ya, umat Islam itu minder. Pak Jazir Jogokarian ya. Umat Islam itu nggak pede memakai kata rakyat. Makanya mereka memakai kata umat. Kalau kata Pak Jazir Jogokarian. Ya, padahal negara ini didirikan oleh umat Islam, oleh ulama, oleh santri, oleh dai, ya. Ada tuh Syekh Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Pak Natsir, ya, dan lain sebagainya. Tapi umat Islam tidak begitu pede, ya, tidak begitu pede membangun rumahnya sendiri. Ya. Makanya lebih memakai istilah keumatan gitu bang, kerakyatan. Nah itu tadi, ya. Padahal sekarang ya mohon maaf Indonesia ini NKRI ya kan, kebijakan itu diatur dari eksekutif. Ya. Diatur dari eksekutif, ya. Gerakan dari luar iya bisa memberikan masukan, ya, saran, landasan, tetapi dia tidak bisa mengubah secara langsung. Kebijakan itu diatur oleh eksekutif gitu. Nah, ini yang saya lihat eh, sebaran kader ya ataupun tokoh yang dipersiapkan umat Islam masuk di berbagai elemen itu tidak saya tidak begitu melihat itu dilakukan atau dipersiapkan oleh oleh mereka ya seperti itu. Nah, kemudian aktif dan konsisten menggalang opini publik. Kalau teman-teman lihat ya, kalau di istana Jokowi itu, istana mereka, itu udah 20 tahun ada aksi Kamisan, tiap hari Kamis. Udah 20 tahun. Untuk menuntut transparansi negara terhadap pembunuhan aktivis 98. Sekarang ditambah tuh Munir tuh. Ya, seperti itu. Itu udah 20 tahun dilakukan tiap hari Kamis, bayangkan. Konsisten itu mereka. Berapapun jumlahnya, mereka pakai pakaian hitam-hitam, pakai payung hitam, ya. Lalu kemudian melakukan demonstrasi ya di depan Istana Negara ya tiap hari Kamis. Kuat tuh. 20 tahun nggak selesai-selesai ya. Terus dilakukan tiap hari Kamis berapapun jumlahnya mau hujan atau enggak mereka terus melakukan. Ya. Sedangkan umat Islam ya biasanya tuh temporer, isunya nggak panjang ya selesai ya. Karena apa ya emang kadang dikerjain juga ya dibikin isu-isu pengalihan isu yang sekedar ingin mengalihkan umat Islam ya. Jadi isunya tidak panjang, selesai 1-2 minggu, kemudian menghilang. Nanti dibikin lagi ada isu baru, menghilang. Jadi seperti itu. Ya kemudian ada kaderisasi intelektual, ya kita masih kaderisasi sebatas dai, ya dan sebagainya. Kemudian rutin rutin menulis di media massa, ya. Nah saya nggak ngeliat nih aktivis Islam, tokoh Islam, ya, ulama itu nulis di media massa, ya. Padahal itu tradisi yang dibangun oleh ulama kita zaman dulu. Kalau mereka rutin, kalau saya lihat ya, mereka tuh rutin nulis di Kompas, di Tempo, ya minimal media, tokoh-tokoh Islam nulis di Hidayatullah lah ya, di Hidayatullah, di Republika, gitu. Jadi saya sedih juga ngeliat tuh media Islam kok yang ngisi itu nggak ada, ya opini itu nggak ada, kadang cuma terjemahan dan lain sebagainya. Ya kenapa? Ya umat Islam masih mengandalkan pola ceramah dan tablik. Padahal ceramah itu hanya didengar paling banyak 50 sampai 100 orang, nulis bisa dibaca 100.000 orang. Apalagi di era medsos sekarang. Ya gitu. Dakwah melalui tulisan, melalui media massa, melalui media sosial itu sangat efektif sekarang. Kita lihat aja kasus Kaesang itu, dirujak netizen itu kan rame karena di medsos, ya, gitu. Nah ini yang terjadi umumnya kita masih mengandalkan pola ceramah dan tablik-tablik itu pertama juga terbatas kadang, ya itu tetap dilakukan bagaimanapun itu kan kewajiban seorang dai ya sebagai umat Islam kita harus tetap tablik syiar ya, tetapi jangan hanya mengandalkan itu. Maksud saya, jangan hanya terfokus pada itu, tetapi juga melakukan dakwah di media, ya, baik di media massa maupun media sosial. Ya. Ini tadi, kalau kelompok-kelompok liberal, dia memakai narasi nasionalis, nasional dan kerakyatan. Kalau kita masih memakai narasi keumatan, gitu. Padahal sebenarnya substansinya sama, ya, substansinya itu sama. Yang kita bela dengan narasi kerakyatan itu kan umat Islam juga, karena mayoritas warga di Indonesia adalah umat Islam. Gitu. Ketika kita cuma pakai narasi kerakyatan, kadang-kadang kelompok atau gerakan yang di luar kelompok Islam itu nggak begitu respon kita, karena dianggap kita tuh terlalu
eksklusif ya. Ini pandangan saya kalau ketemu mereka lah kayak gitu ya. Itu kita dianggap terlalu eksklusif gitu. Makanya kelompok kiri liberal itu lebih banyak diterima publik ya karena mereka memainkan narasi yang sifatnya tidak hanya apa ya umat Islam ya, tetapi juga rakyat Indonesia secara umum kayak gitu. Nah, ini kita udah pernah punya sejarahnya terkait masalah itu ya. Ini misalkan ya pedoman perjuangan Partai Masumi ya. Mana tuh bukunya? Pedoman perjuangan Partai Masumi ini saya beli ya 700.000 itu dokumen Partai Masumi. Kita lihat ya. Masumi itu partai Islam, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Di dalamnya itu Kiai Haji Harudut Syekh Hasyim Asy'ari. Kita lihat isunya itu nggak sekedar cuma isu-isu yang dalam tanda kutip sifatnya keumatan ya, tapi ada kaum nelayan, agraria, ya, upah buruh. Tuh. Ini pedoman perjuangan Partai Masumi. Tadi saya bawa bukunya lupa gitu. Dipindahin. Seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah misalkan ya gerakan Islam nih kayak Miumi ya, kayak misalkan apa gerakan-gerakan Islam yang lain ya itu main gak sih nih isu-isu kayak gini nih ya isu nelayan yang terpinggirkan upah buruh ya seperti itu ini bukan bukan gerakan kiri menurut saya ya memang kiri main ini tuh tetapi ini isu yang sudah dibangun oleh umat Islam jauh-jauh hari oleh ormas Islam gitu ya ini soal ekonomi nanti ada lagi soal apa luar negeri politik internasional ya itu secara poin per poin itu ditulis secara rinci oleh Partai Masumi gitu. Akhirnya makanya gerakan Masumi itu diterima secara nasional. Susah nembak gerakan Partai Masumi itu susah ditembak itu sebagai ekstremis segala macam ya karena isu yang mereka mainkan itu isu-isu memang sedang in di masyarakat gitu. Makanya Tempo itu kan eh, menulis Muhammad Nasir itu tokoh Islam yang dikagumi kawan disegani lawan kayak gitu. Nah, ini yang ini menurut saya just perlu punya tuh ini pedoman Partai Masumi yaitu sudah lama sekali yang ada sekarang kita beli repronya gitu. Dan kemudian apa tokoh-tokoh Islam zaman dulu tuh menjadi tokoh-tokoh mainstream, nggak hanya tokoh yang hanya besar di kelompoknya, di gerakannya, di komunitas ya enggak. Ya, saya berbicara seperti ini karena kita udah punya sejarahnya, udah punya legasinya, atau kalau kita bahasa hukum udah punya yuridiksinya. Bahwa umat Islam pada saat itu, gerakan Islam, ormas Islam, itu menjadi tokoh arus utama yang diterima tidak hanya kelompok kanan, kelompok kiri, ya, maupun kelompok berbagai elemen ya, atau umat Islam, umat Kristen, dan lain sebagainya, tapi diterima secara luas ya. Pak Nasir, mantan Perdana Menteri, dia meluncurkan mosi integral Nasir yang menyatukan negara-negara, wilayah-wilayah Indonesia yang terpecah pada saat itu. Pak Safrin Negara itu Menteri Keuangan, itu sekelas Sri Mulyani berarti sekarang. Ya, itu tokoh Islam tuh, Menteri Keuangan zaman dulu itu. Ya, dan juga dianggap presiden kedua Indonesia. Setelah Soekarno itu banyak pihak mengatakan Pak Syaf itu sebenarnya presiden kedua Republik Indonesia karena dulu pernah kita punya PDRI, ya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ada Muhammad Rum, Menteri Luar Negeri, ada Kiai Haji Agus Salim, itu diplomat. Ya, jadi mereka tidak hanya menjadi tokoh ormas ya atau tokoh gerakan, tapi dia menjadi tokoh nasional. Ini yang saya lihat gaung atau narasi seperti ini nggak begitu banyak saya lihat sekarang dalam gerakan Islam. Padahal kita potensinya ada, ya. Bukan berarti tidak bisa, itu potensinya ada. Cuman tinggal kita bagaimana menyadarinya. Ya, nah ini kalau kita nih eksperimen di Turki ya, ini kita bisa melihat ya, ini zaman dulu ya, ini tokoh Islam nih. Orang Jawa Barat nyebutnya tetap Islamis nih orang. Ya, kelompok Islamis ya kelompok apa kelompok Islam tokoh Islam kita lihat ya ini eksperimen Turki zaman dulu ya ketika Erdogan itu berhasil menjadi perdana menteri ya Erbakan menjadi perdana menteri tapi dikudeta lalu dilanjut Erdogan menjadi perdana menteri dua-duanya Islamis ya di tengah sekularisme Turki ya menarik ya kalau dia menjadi presiden di tengah orang-orang yang sadar Islam ya udah paham syariatnya ya itu sih wajar ya tapi dia di tengah
sekularisme, dan sekularisme Turki itu lebih parah dari Indonesia. 90% tuh sekuler orang Turki zaman itu. Ya, sekarang udah mulai agak-agak ada yang Islami ya, tapi secara umum sekuler. Tapi dia bisa menang sebagai sebagai pemimpin. Coba bayangkan. Logikanya bagaimana? Dia sebagai tokoh Islam tapi berhasil menjadi memimpin negara yang sekuler di Eropa lagi. Di Eropa. Kita lihat eksperimennya, kenapa dia bisa berhasil ya. Erdogan itu misalkan. Pertama, dia mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok. Ya. Dia memainkan narasi secara umum ya narasi nasional ketimbang sekedar narasi kelompok gitu. Kemudian dia paham betul dia memenuhi kebutuhan rakyat dulu ketimbang langsung masuk pada perdebatan ideologis. Ya. Kalau kita kan dulu tuh 10 tahun lalu perdebatan ideologis, ini negara Islam atau bukan, ini negara kafir atau bukan, bahkan saya dulu dengar ini negara togut seperti itu. Nah, kita tuh dulu banyak perdebatan di situnya gitu. Tapi kalau sedangkan rakyat itu tadi ya dia lapar, dia nggak ada kerjaan, dia butuh ekonomi, dia mungkin keislamannya itu juga nggak sumul seperti itu. Nah ini yang diselesaikan sama Erdogan tuh, ya diselesaikan dulu ketimbang masuk pada perdebatan ideologis, menyesuaikan arah pergerakan dengan waki masyarakat. Tadi kan realitas ibadahnya kita lihat ya sebegitu ya. Gimana kalau kita kemudian realitas ibadahnya kayak gitu, lalu diajak mikir yang berat-berat, diajak nyuruh bangun apa negara Islam misalkan ya, seperti itu. Sedangkan wakil masyarakat Turki itu sekuler, ya. Yang terjadi dipaksa seperti itu dikudeta nanti. Ya makanya Erdogan itu dia kemudian beristihad, dia konsultasi dengan tokoh-tokoh, dengan ulama, bagaimana saya berjihad mendirikan dalam tanda kutip partai berwajah sekuler dalam tanda kutip, tapi ramah Islam lah, bahasa kayak gitu. Ya, partai berwajah sekuler dalam tanda kutip, ya, tapi ramah Islam. Nah, itu terobosannya. Akhirnya masuk ya warga orang-orang Turki itu memilih uh, istihad yang dilakukan Erdogan, partai dia menang seperti itu. Padahal lawan itu JHP yang sudah berkuasa 50 tahun mungkin di Turki ya, sejak sekularisme jatuh gitu ya. Khilafah jatuh, sekularisme bangkit itu 1924 itu JHP menguasai Turki, tetapi berhasil ditumbangkan oleh Erdogan. Ya karena itu tadi tahapan-tahapannya. Nah, karena kita terlalu loncat, tahapan ingin membangun sesuatu yang ideal, tapi tidak melalui tangga-tangga yang ada. Nah, seperti itu. Next, ya. Nah, ini berkat perjuangannya, ya. Ini bayangkan dia berkuasa 2012, 2010 baru bisa mencabut kebijakan larangan jilbab. 8 tahun perjuangannya. Perjuangan itu 8 tahun. Bukan 3-4 tahun, bukan 1-2 bulan, tapi 8 tahun. Dan itu dia berdialog, saya lihat bagus juga dialognya. Ini perlu juga belajar ya. Misalkan dia memakai narasi HAM dan demokrasi ya. Gitu ya. Karena kan itu sekuler Turki ya. Dia pakai Quran hadis tuh mungkin orang sekuler itu nggak nyambung gitu. Turki, dia Erdogan pakai narasi HAM. Kata dia, bagaimana mungkin Anda yang selalu mengatakan Turki ini menjunjung HAM, demokrasi, tetapi kaum muslimah itu tidak diberikan hak-haknya untuk memakai pakaian-pakaian sesuai agamanya. Katanya Anda itu menyuarakan HAM dan demokrasi, menjunjung HAM. Tapi kok muslimah tidak diberikan haknya, tidak seperti orang Yahudi, orang Kristen seperti di Turki. Nah, 2010 dicabut. 2013 di kantor-kantor pemerintahan. Ya, 2010 tadi sebenarnya di kampus ya. 2014 itu di sekolah. 2016 di kepolisian. Nah, ini baru menurut saya yang itu konkret menurut saya gerakannya kayak gitu. Ya, terukur. Kenapa? Dia nggak sekedar cuman mengandalkan gerakan massa, tapi aksi senyap untuk menguasai elemen-elemen di pemerintahan eksekutif untuk kemudian menyingkirkan sikap anti-Islam atau Islamofobi. Itu berhasil dilakukan oleh Erdogan. Nah, ini ekonomi juga, cuman ini panjang lagi nanti ini secara ekonomi juga sama gitu ya. Keluar dari krisis utang 2001 ya, berhasil melunasi utang IMF gitu, dan lain sebagainya. Karena masyarakat itu orang yang memilih Erdogan itu di Turki saya lihat itu nggak hanya umat Islam tapi orang sekuler juga. Kalau kita kan tokoh Islam dipilih umat Islam itu wajar lah ya. Tapi bagaimana tokoh Islam dipilih oleh orang sekuler? Nah itu baru menurut saya itu suatu hal yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena orang-orang sekuler itu kan mikirnya itu kan cuma perut sama duit ya. Dia pikir wah kalau kita kembali memilih partai sekuler JHP belum tentu ekonomi itu sebagus ketika Erdogan memimpin tuh. Jadi nggak ada pilihan tuh orang-orang sekuler itu.
Ya, akhirnya dia memilih Erdogan sebagai perdana menteri pada saat itu ketimbang partai sekuler yang ketika sekuler berkuasa itu masalah kemiskinan, jalan-jalan yang penuh sampah, kotor itu menjadi wajah Istanbul pada saat itu dan itu berhasil dibebaskan oleh Erdogan. Makanya sampai media Barat ya di Ekonomis ya, uh, antum semua tahu itu media berpengaruh di Inggris dia bilang kenapa Erdogan menang memang sangat wajar karena Erdogan itu partainya EKP itu yang disebut partai Islami sama Barat ya walaupun itu sebenarnya bukan partai Islam ya itu berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang gagal diselesaikan oleh partai sekuler gitu. Sekarang di Yordan lagi menang nih partai Ikhwan ya. Di Yordania partai oposisi itu menang dari Ikhwanul Muslimin. Sekarang kita Hamas. Ya, ntar saya kupas satu-satunya lah ya. Ini Hamas. Ini sama juga. Orang hanya melihat Hamas itu kelompok perlawanan perang. Padahal enggak juga. Padahal enggak hanya itu gitu loh. Hamas itu gerakan apa ya? Gerakan sosial keumatan sebenarnya. Ya, dia parpol partai politik, tapi dia punya sayap militer namanya Brigadir Izin Al-Qassam. Apa yang dilakukan oleh uh, Syekh Syekh Ahmad Yasin ya? Dia melakukan edukasi, pendidikan, menguatkan iman, akhlak dan sebagainya, menyelesaikan masalah kan itu terjajah ya. Gaza itu dulu terjajah, dia melihat banyak orang itu kesulitan, nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Syekh Ahmad Yasin mendirikan gerakan sosial lah pada saat itu, ya kayak dompet duafa lah kayak sekarang di Indonesia itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat. Makanya kenapa Hamas itu dia menang pemilu di Gaza itu, di Palestina. Karena masyarakat udah melihat aksi-aksi mereka, gerakan mereka yang selama ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat. Gitu. Makanya ketika perang itu didukung oleh masyarakat, masyarakat nggak ada yang protes. Walaupun dihancur lebur seperti itu ya, secara umum nggak ada yang protes terhadap apa yang dilakukan oleh Hamas. Mereka secara umum masyarakat itu mendukung apa yang dilakukan oleh gerakan Hamas itu sebagai upaya mempertahankan kedaulatan mereka. Menempuh jalur konstitusional dalam bertarung dengan Fatah. 96 itu Hamas nggak ikut pemilu tuh. Dia nggak mau ikut pemilu karena dianggap pemilu ini tahun 96 itu ini masih pemilu rasa Israel. Itu kan pasca perjanjian damai ya, perjanjian damai tahun 93 di Oslo antara Fatah dengan Israel gitu. Tapi lama-kelama dia akhirnya ikut juga 2006, dia mengubah pola dari sekedar melakukan perlawanan bom istishadi ya, itu kepada gerakan-gerakan perlawanan konstitusional dengan pemilu. Akhirnya menang gitu ya. Gitu. Akhirnya menang dia dan kemudian dia juga banyak bertemu dengan tokoh kelompok negara lain gitu apa untuk berdiskusi mengenai pembangunan Palestina. Jadi gini, ini nggak Hamas itu nggak cuma perang ya. Dia tuh membangun gerakan kerakyatan, gerakan keumatan, gerakan sosial dari bawah gitu. Hamas itu kan nanti baru berdiri tahun 87. Dari tahun 70-an, 60 70-an si Ahmad Yassin itu aktif melakukan eh, gerakan pendidikan, gerakan sosial ekonomi keumatan, gerakan layanan masyarakat sejak tahun 70-an. Sekarang tuh berdiri namanya Universitas Islam Gaza tuh. Tempatnya Husain Gaza kuliah itu. Itu hasil pendirian yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yasin. Makanya diterima banyak oleh masyarakat. Gitu. Nah, Taliban sekarang sudah sama nih. Ya. Ini Taliban, ya wajah baru Taliban. Kita lihat ya, kalau dulu dia dianggap gerakan yang ekstrim, ya eh, sekedar melakukan perlawanan bersenjata. Kita lihat sekarang wajah barunya sudah seperti ini. Ini saya dulu liput nih di MUI ya. Saya ikut negosiasi Taliban itu dengan ulama-ulama Afghanistan tuh di Istana Bogor ya, Istana Jokowi ya. Kita lihat ya, dia tuh sekarang berupaya menghindari pertumpahan darah dalam mereka kekuasaan. Ketika Taliban berkuasa, dia tuh kan nggak dia menyerahkan saja kepada masyarakat siapa yang mau ikut kami terserah atau yang mau keluar bareng sama Amerika minggat dari Afghanistan monggo kami nggak maksa nggak ditembak-tembakin tuh nggak dimusuhin kayak ISIS ya kan terserah saja dia menghindari pertumpahan darah dan meraih kekuasaan kan udah berpikiran terbuka ya berdialog juga dengan banyak kelompok ya menjalin hubungan dengan banyak negara seperti itu lalu mengedepankan jalan dialog dan negosiasi damai melakukan diplomasi dengan negara-negara internasional, mendorong pemerintahan yang inklusif, melibatkan seluruh pihak. Ketika Taliban berkuasa, misalkan dia tuh kan memberikan tempat juga, silakan bagi yang siapa saja yang ingin membangun Afghanistan, silakan bisa bergabung dengan kami dalam membangun Afghanistan apapun afiliasi Anda.
asal tujuannya sama-sama membangun Afghanistan dan taat terhadap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Dia dialog dengan MUI ini masih almarhum Yunahar Ilyas masih ada ya Prof. Yunahar ya. Beliau saat itu beliau masih ada seperti itu. Nah, itu saya lihat dan dia juru bicaranya aja tuh bagus saya lihat ya. Dia Inggrisnya bagus saya lihat ya. Dia tahu dia Taliban itu butuh wajah baru memberikan pesan ke Barat. Makanya juru bicaranya itu pun juga Inggrisnya tuh fluent tuh. Ya. Dia walaupun Taliban, dia gaya bahasa Inggrisnya itu gaya bahasa Inggris Barat gitu. Gaya bahasa Inggris Eropa untuk memberikan pesan kepada Barat. Nah, ini yang sekarang juga udah mulai melakukan kaderisasi SDM, sumber daya, dan lain sebagainya. Saya lihat cukup promising lah ya, cukup menjanjikan Taliban dengan wajah barunya, asal ini bisa dipertahankan dan tidak terjebak utang. Karena kan sama Cina nih, lagi melakukan kerjasama infrastruktur, ya karena dia nggak ada pilihan kan, karena dia mau, kalau undang investor kan dia memang harus paham sumber daya alam. Saya punya teman wartawan, saya lagi di kantor berita Turki, Anadolu Agensi dulu, teman saya itu biro Afghanistan. Dia bilang, kenapa kok Cina yang masuk untuk membangun sumber daya alam di Afghanistan? Iya, karena sumber daya alam di Afghanistan itu bebatuan, berbukitan, itu nggak mudah itu untuk dikerjakan. Dan saat itu memang hanya Cina yang memang siap untuk masuk. Ya, gitu. Ya, itu tadi ya, asal jangan terjebak terjebak utang Cina aja, karena kita tahu Cina itu dia punya jebakan utang. Tapi terlepas daripada itu, saya lihat mereka benar-benar sedang membangun Afghanistan sekarang. Membangun Afghanistan menjadi sebuah negara yang modern dan tidak lagi dikucilkan. Ya, walaupun prosesnya itu masih masih cukup panjang. Oke, ini sekarang kita udah pada bab ini ya, bab gerakan Islam. Ini terakhir saya pada bab ini ya, pada bab apa media Islam sekarang. Ya, ini situasi media Islam sekarang ya, media Islam pada saat ini. Pertama, sudah tidak banyak yang bertahan. Yang masih eksis hanya Republika dan Hidayatullah saya lihat. Itu pun dengan sumber daya yang terbatas. Ya, sumber daya maksudnya itu orangnya itu reporter itu udah nggak banyak. Ya paling satu dua. Liputan-liputan lapangan tapi sudah jarang dilakukan karena masalah pendanaan. Ya, karena iklan semua sekarang beralih ke media sosial. Makin pudarnya media Islam membuat umat kian kehilangan situs Islam yang bisa melakukan verifikasi. Nah, ini penting. Sekarang portal-portal Islam banyak, tapi apakah bisa bisa melakukan verifikasi ya? Untuk mengverifikasi ini hoax atau bukan, ya, ini benar atau enggak, ini valid atau bukan, itu enggak ada. Bahkan saya lihat masuk di grup itu, grup-grup kumatan, itu banyak tokoh Islam, bahkan ulama, itu nge-share berita-berita hoax saya lihat. Ya, mengeser berita-berita hoax. Padahal ini bahkan mohon maaf ya, ini profesor bahkan ada itu. Memang udah tua gitu ya. Ini hoax. Saya bilang ini padahal ini keliru, ini bukan bukan berita yang benar ini. Tapi di-share sama mereka. Kenapa ya umat media Islam udah nggak ada. Dulu saya misalkan dulu lakukan liputan ke Kendal ya. Bentrokan antara FPI dengan Ronggolawe 2013 di Kendal tuh ya. Dulu ya di tempat lokalisasi ya. TV One mengatakan FPI diperangi warga karena ingin menutup lokalisasi. Atau kemudian warga memerangi gerakan Islam seperti itu. Nah, dulu kita masih ada liputan tuh. Saya dulu dikirim oleh Jitu ya ke Kendal. Pas saya wawancara ke sana, ternyata berbalik faktanya 180% derajat. Warga justru menyetujui aksi yang dilakukan oleh FPI dan juga gerakan Islam. Karena itu kan aliansi ya, bareng ya. Nggak benar Pak, itu yang justru yang memerangi FPI itu preman Ronggolawe Pak. Yang memang hidupnya dapat dari bisnis seperti itu. Gitu. Oh jadi bukan ini, bukan warga. Enggak, warga justru setuju kata dia. Saya mau nanya warga itu ada yang jilbaban, ada yang enggak jilbaban, ada warga-warga umum lah. Itu bahkan setuju. Dan aksi yang dilakukan oleh ormas Islam itu aksi damai. Mereka melapor ke kepolisian, mereka memberikan aduan ke aparat, mereka meneruskan aspirasi warga ke apa ke aparatur setempat, desa dan sebagainya. Itu benar-benar aksi damai dengan jalan konstitusional. Tetapi diberitakan di framing TV One seperti itu. Nah, kita dulu bisa mengkanter, akhirnya benar terkanter tuh dengan liputan-liputan dari jitu ya. Tapi sekarang kita lihat ya media Islam sudah tidak ada, tokoh-tokoh Islam itu juga nggak belum memberikan perhatian yang sangat besar terhadap media. Kemudian tokoh Islam itu justru bikin channel sendiri, ingin monetize sendiri,
Tapi kan channel itu nggak bisa melakukan investigasi. Apakah ustadz-ustadz punya channel itu turun ke lapangan, wawancara orang, investigasi, wawancara polisi, warga, tokoh, pelaku gitu. Kan nggak bisa melakukan seperti itu. Ya, kebanyakan channel itu hanya untuk bikin ceramah. Oke lah ya, satu sisi bagus ya. Ada positifnya, bagaimanapun sekarang udah di era digital. Tokoh Islam bisa melakukan dakwah melalui sarana YouTube. Tetapi kan ada yang hilang dari situ. Kalau hanya sekedar berhenti di situ, apa berita-berita yang penuh verifikasi, peliputan, validasi, ya kayak bocor alus tempo lah. Dia podcast jurnalis gitu. Dia podcast dari hasil liputan di lapangan, dari hasil gerak di lapangan, bukan sekedar ceramah tuh kayak Deddy Corbuzier gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Ya, itu podcast bocor alus tempo itu podcast berbasis jurnalistik, makanya nggak sulit dibantah. Nah, kita tuh belum ada seperti itu. Ya, karena sekarang SDM jurnalis Muslim itu udah ganti profesi sekarang. Ya, karena media Islam udah tidak lagi begitu dilirik oleh tokoh umat atau gerakan Islam. Kebanyakan nanti mereka baru ke media Islam kalau kena fitnah, ya, kalau kena kasus itu baru ke media Islam tuh, minta diberitakan, minta diangkat, minta didukung, ya. Saya sering tuh seperti itu ya. Ya oke lah kita bantu ya kan segala karena kita media Islam memang tugasnya mendukung umat Islam selama memang isu itu tidak benar-benar dilakukan oleh sang ustadz, memang ustadz itu benar gitu. Ya. Nah, itu tapi sekarang udah sulit kita lakukan. Saya berkali-kali ya bahkan ketemu nih ustadz-ustadz ya, ayo Pizarro, kita pengen bikin media Islam nih. Kita pengen bikin media Islam bagus. Tapi saya udah bikin proposalnya, saya kasih budgetnya, saya presentasi. Itu ustadz yang manggil lama-lama ngilang tuh. Ya, jadi semangat di awal, tetapi ketika mau untuk action, ya mereka tidak benar-benar serius gitu. Saya tuh udah bahkan di sebuah kedutaan besar tuh saya pernah dipanggil pembesar atas fasilitasi sebuah ustadz ya. Saya disuruh jelasin konsep media Islam, tapi itu tadi ya proposal hanya numpuk, tidak dieksekusi. Dulu juga mau bikin TV Islam, itu juga sama ya, tidak udah diskusi, udah presentasi, tapi pada untuk level eksekusi lemah. Ya, saya pernah ngusulin terakhir ada usulan media berbasis wakaf ya. Tapi nggak banyak yang respon. Saya udah ketuk lembaga zakat, lembaga wakaf, bikin usulan media berbasis wakaf ya. Karena penting media pada hari ini. Kita nggak punya media Islam. Ya, mohon maaf kata ya, bahasa kasarnya sekarang kita nggak punya media Islam pada hari ini. Ya, ada portal Islam itu banyak gitu ya. Media Islam itu maksudnya media yang punya aktivitas keredaksian, aktivitas liputan sehari-hari dan mengemasnya dalam produk jurnalistik. Kebanyakan media-media itu terjemah kan sekarang ya, Ar-Rahmah misalkan ya, itu terjemahan dari media-media yang lain, itu tidak melakukan liputan sendiri ya. Hidayatullah itu juga sama. Kalau online-nya saya lihat itu juga banyak terjemahan sama rilis. Udah nggak ada aktivitas untuk reportase ke lapangan untuk memberitakan atau melaporkan sesuatu. Yang masih dilakukan sekarang media seperti itu masih dilakukan media-media mainstream, Tempo, Kompas, Detik, ya itu masih tuh seperti itu. Tapi kalau media Islam saya lihat sudah jarang, ya sudah bahkan bisa dibilang tidak ada gitu. Ada beberapa jurnalis muslim sudah ada di media mainstream, tapi belum banyak terkoneksi oleh gerakan Islam. Ya, gitu. Ada sih Mas Hannibal itu juga sering ya, bagus juga beliau di TV One ya, sering juga kita undang diskusi ya. Tapi ya hanya beliau mungkin ya, yang lain-lain tuh belum banyak ya. Nah ini daftar media Islam apa saat ini ya ada Sabili, ada Era Muslim, ada Hidayatullah, NU Online, TV Muhammadiyah dan sebagainya. Ini sih ya sekarang itu kan jadi portal ya Hidayatullah. Ya Sabili sekarang udah mulai bangkit, tapi liputannya masih terbatas. Saya lihat ya, era Muslim udah selesai lah. Saya dulu di situ, sekarang berita cuma kopas, ngasih judul, ngambil dari media lain, tapi nggak disebutin sumbernya, judulnya diubah, dibikin bombastis, ya, cuman seperti itu. Ya gitu. NU Online ya, media berbasis ormas, ini masih jalan ya, saya lihat masih jalan. Tapi kebanyakan aktivitas peliputannya liputan-liputan komunitas, uh, apa aktivitas PC NU di sini, PWNU di sini dan sebagainya belum menjadi gerak apa media mainstream secara lebih luas. TV Muhammadiyah pun juga sama. Dan seperti itu banyak kan gerak, hanya diskusi talkshow dari mengundang kalangan Muhammadiyah, tapi belum benar-benar menjadi gerakan
mainstream seperti TV One, Metro TV dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini dulu riset ya dari Alfara juga, seberapa besar publik mengkonsumsi media Islam ya. Ini kalau kita lihat jumlahnya yang paling besar itu islami.co ya. Islami.co 31% ya. Lalu ada hidayatullah.com 22%, Suara Islam 17%, nu.ri 10%, Voa Islam 8%, Era Muslim 6%, Ar-Rahmah 1,7%. Ya, ini beberapa tahun lalu. Kita lihat ya, ya Hidayatullah aja tuh cuma di 22%. Ya, sedikit ya. Dan Gen Z-nya itu yang mengakses sedikit tuh. 23%. Kebanyakan itu masih kelompok apa ya? Kelompok Gen X ya yang sudah lebih tua atau kelompok milenial. Berbeda dengan islami.co itu Gen Z-nya tuh 38,9%. Ini islami.co ini kalau anak-anak NU ya setahu saya ya, tapi bukan resmi di bawah PBNU seperti itu. Nah, situs-situs berbasis pergerakan Islam masih belum begitu banyak ya. Karena gini, media Islam itu kan gampang ya. Saya ini orang media ya. Saya ngapain baca media Islam kalau di Detik itu ada. Dan beritanya sama dari detik.com. Yang saya baca detik.com itu berita aslinya. Karena kan kebanyakan tuh media Islam itu hanya copy paste ya dari media Antara, detik.com ya. Seperti itu. Nah, menurut saya ini sangat sayang ya. Ini sangat sayang. Umat Islam itu sangat besar di sini. Saya kalau ke Malaysia misalkan, apa media Islam terbesar? Itu selalu ditanyain sama orang Malaysia media Islam yang bisa menjadikan rujukan dari untuk gerakan Islam. Gitu. Jadi potensi masih sangat besar. Umat kita sekarang tuh banyak tuh ngakses ke media sosial, ke WhatsApp, yang itu padahal itu belum tentu benar. Nah seharusnya sih umat Islam tuh masih ada terus bertahan, masih eksis ya, karena dakwah melalui media ini sangat besar sekarang dampaknya. Oke, next. Nah ini penetrasi ini dari Google Insight ya, saya ambil. Ini konsumen orang yang akan mengakses internet pada 2026 itu di Asia Tenggara aja itu 380 juta orang. Nah, jadi dakwah melalui media digital ya itu sangat punya peran yang sangat besar ya. Dari 2019 sampai 2026 itu peningkatannya 1 kali 4 lebih banyak nanti jumlah konsumen digital kita. Ya. Nah, masing-masing masih percaya hoax ya. Setidaknya 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar hoax saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 21% sampai 36% saja yang mampu menilai hoax ya. Dikit banget tuh. Yang mampu menilai hoax itu cuma 30-an%. Ya. Tapi hampir 60% itu terpapar hoax. Kebanyakan hoax ditemukan terkait isu politik, kesehatan, dan agama. Nah ini peran JAS nanti dai-dainya menjelaskan mana yang hoax, mana yang bukan di isu-isu mengenai isu politik, agama, dan lain sebagainya. Ini isu-isu yang bisa dimainkan nah ini tadi sebelumnya ini menarik ya. Ini survei BBC Media Center ya, media itu lebih percaya daripada pemerintah. Orang itu sekarang nggak mengakses itu pemerintah, yang diakses itu media, ingin tahu ya. Orang nggak percaya tuh Kaisang katanya nggak apa itu bukan gratifikasi naik jet pribadi. Orang akan melihat Tempo bocor alus ya, apa benar ini ada sebenarnya ada permainan gratifikasi di Kaisang. Nah, ini dari 10 tahun lalu aja BBC udah ngomong media itu lebih dipercaya daripada pemerintah. Pertanyaannya, ada nggak media Islam di situ? Nggak ada sekarang. Orang sekarang lebih nonton bocor halus Tempo untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Gitu. Padahal kita sumber daya kita banyak kok. 12 museum kita tuh banyak dan bagus-bagus. Tinggal wadahnya saja. Nah ini isu-isu yang bisa dimainkan umat Islam. Akidah, persatuan umat Islam, dakwah pedalaman, kebijakan pemerintah, politik, ekonomi, sivilis, kristenisasi. Nah ini isu terorisme nih ya. Ini saya menariknya ya. Sekarang saya di sebuah media asing ya. Itu justru isu-isu terorisme sekarang kan banyak penangkapan ya itu yang justru melakukan counter setelah malah Amnesty Internasional Usman Hamid CS itu ya saya beberapa kali wawancara mengatakan mereka tidak bisa dituduh teroris kalau belum terbukti di pengadilan harusnya itu ada asas praduga tak bersalah dulu dan ketika mencokok mereka tidak bisa dengan aksi kekerasan tembak gitu karena ada betul nggak mereka itu terlibat terorisme kalau iya itu apa bukti permulaannya ya lalu apakah benar itu bisa dikatakan tindakan terorisme misalkan nah saya lihat justru sekarang ya NGO HAM ya, seperti Amnesty International itu yang justru banyak sekali ya kalau mereka kontras itu juga sama ya. Jika mereka menyampaikan hal ini, mereka juga banyak kritik juga terhadap tindakan yang dilakukan oleh Densus, BNPT dan sebagainya.
ada kebijakan luar negeri, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Nah ini misalkan ya, jadi berita-berita di media Islam itu juga nggak semua misalkan sifatnya perlawanan, konflik. Enggak, ini kayak gini-gini juga banyak pembaca ini, saya tulis dulu. Green Kurban, berbagi sembari cegah bencana. Ya, dia dulu bikin konsep nih Sinergi Foundation, apa ya, bungkusan daging kurban itu bukan lagi plastik, udah nggak lagi plastik, tetapi memakai bahan-bahan dari alam itu sendiri. Nah, ini kan orang-orang di luar gerakan Islam ingat, oh iya bener, Islam tuh ternyata punya solusi ya, masalah lingkungan hidup ya. Islam itu nggak sekedar cuma demo, teriak-teriak gitu ya, tapi dia juga punya terobosan-terobosan untuk menghilangkan problem-problem lingkungan di sekitar kita. Karena kan sekarang yang main isu lingkungan tuh kelompok kiri, ya sama liberal. Padahal gerakan Islam itu udah punya konsep seperti ini. Islam pun udah mengatur isu lingkungan. Tapi masalahnya siapa yang mau meliput ini? Ya. Kalau nggak ada media Islam, ya siapa yang mau menulis ini? Ya. Siapa yang mau mengangkat ini? Itu nggak banyak yang tahu. Ya. Nggak banyak yang mau. Ya. Kecuali, ini dulu saya buat kantor berita Turki, Biro Indonesia ya. Saya tulis, umat Islam di Indonesia punya konsep untuk lingkungan. Ya. Green Kurban berbagi sembari cegah bencana. Ini juga, ini sampai di versi bahasa Inggris saya tulis juga, Al-Quran berbahan kayu terbesar di dunia. Ini saya tulis nih untuk desk bahasa Inggris bahkan ya di kantor berita Turki. Nah ini juga, nah ini dulu saya di kantor berita Turki ya. Ini 5 menit aja ya sebelum selesai ya. Ini saya dulu Turki itu punya Istanbul Photo Award namanya. Istanbul Photo Award itu memberi kontes foto internasional yang memberitakan isu-isu kemanusiaan di seluruh dunia. Itu dilakukan rutin oleh Anadolu Agensi kantor berita Turki. Nah ini dulu pemenangnya nomor satu ya, kita bisa melihat ini kejadian di Gaza, seorang ibu ya direkam mukanya oleh tentara penjajah Israel dan beliau tidak terima dan beliau balik merekam. Ini hanya foto gini aja, ini menang nomor satu. Pesannya ialah Gaza masih tertindas, terblokade, warga tidak bebas melakukan aktivitas apapun. Ya, seperti itu. Ini saling foto, saling rekam ya. Nomor satu nih, dapat nomor satu. Ya, nomor satu. Ini juga di Gaza ya. Nah, kita lihat ya, bagus sekali fotonya. Seorang anak yang ketakutan menangis mendengar suara bom yang berjatuhan di sekitar rumah mereka. Mereka saling berpelukan, saling menangis, saling apa ya, saling berdekatan satu sama lain untuk memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa nasib anak-anak Palestina, anak-anak Gaza berada dalam ancaman genosida yang dilakukan oleh penjajah Israel. Ya, gambarnya apa? Similar dari mulai anak yang paling kecil, besar sampai yang paling tinggi. Ini juga ini juara satu atau juara dua ya saya lupa di Istanbul Photo Award. Ya. Nah menariknya nih dulu saya ditugaskan kita akan bikin sayembara ini. Nah kamu tanya satu persatu pemimpin di negara kamu masing-masing mengenai foto mana yang mereka pilih untuk menjadi pemenang. Jadi ada dakwahnya juga tuh, ya ada dakwah strategisnya. Lalu saya datang dulu ketemu Kiai Maruf Amin, ya mendorong para pemimpin ini untuk sadar ya, Maruf Amin foto-foto situasi di global saat ini. Ada dari Suriah, ada dari Gaza, dari Palestina, dari Rohingya, dari Eropa, dan lain sebagainya. Dulu beliau memilih foto dari Palestina. Ya. Lalu tidak hanya sekedar beliau minta untuk milih, sama Turki itu nanti di exhibition, dibikin pameran, ya, dibikin pameran di negara-negara Muslim. Nah ini misalkan ya, karena kan yang banyak membiayai perang di negara Muslim itu negara Barat ya, negara-negara yang juga punya kerjasama dengan Amerika Serikat. Nah, pameran foto-foto seperti ini kemudian ditampilkan di Jepang, di New York, di Belgia, di Inggris, di Swiss. Bukan di negara-negara Muslim, tapi di negara-negara Barat agar mereka sadar, publiknya juga sadar bahwa pemerintahan mereka terlibat upaya genosida dan kekerasan dan kejahatan HAM di negara-negara Muslim. Seperti itu. Nah, ini peserta-pesertanya tuh datang lihat nggak jilbaban. Ini juga orang Jepang. Ini bos saya dulu menyampaikan dalam bahasa Inggris tentang Istanbul Photo Award ini, foto-foto tentang tragedi kemanusiaan di dunia, khususnya di dunia Islam, lalu ada penerjemahan dari Jepang. Nah, seperti ini pendekatan-pendekatan dakwah yang bisa kita lakukan melalui media massa pada hari ini. Itu saja mungkin Ustadz ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa
bermanfaat dan apa? Memberikan atensi, perhatian, fokus pada kita tentang pentingnya kesadaran politik umat Islam hari ini dan pentingnya kita terus berjuang melalui sarana media massa maupun media Islam. Demikian dari saya. Walau alam bisawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bang Bijaro. Masya Allah, jadi pemaparannya cukup detail ya, mulai dari kondisi umat Islam, kemudian masuk dari Indonesia, tokoh-tokoh di Indonesia, ke Turki, kemudian lanjut sampai ke Palestina, Hamas, dan juga sampai pembahasan di Afghanistan, Taliban, kemudian media Islam juga, Masya Allah luar biasa, cukup kompleks materi dari Bang Bijaro pada pagi hari ini. Dan kemudian sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal, sesi berikutnya adalah sesi dialog atau tanya jawab bagi peserta yang sudah bergabung. Kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin melalui chat. Bertanya? Silakan kalau mau ada yang punya pendapat beda atau apa juga silakan ya, karena itu pengalaman pribadi saya ya, dalam liputan bertemu ormas Islam. Itu saya rangkumkan tadi dalam slide saya. Jika teman-teman ada sharing pengalaman atau lainnya, atau mungkin punya pandangan yang lain, tafadol. Di chat ada pertanyaan Baik, itu. masuk Mas Lari. Oke, langsung aja ya. Ini ada pertanyaan ya. Baik, dari Mas Rifki ini ya. Ini pertama ada pertanyaannya ya dari Mas Rifki ini ya. Baik, ini terkait pertanyaan suaranya agak putus-putus ya, Arif ya. Di saya agak putus-putus nih, agak ngeheng. Gimana? Baik, Bang Bijaro, ini sebelumnya kami mohon maaf ya, ini ada sedikit kendala di kita koneksi. Iya. Langsung. Oke, langsung saja ya saya ini ya. Makasih pertanyaan-pertanyaannya tadi. Ada dari Mas Rifki ya. Bismillah, Afwan, Siap, izin bertanya. Sebagai kita ketahui, Hamas adalah gerakan Islam berakidah Ahlussunnah. Namun terkadang sebagian pihak menuduhnya Syiah. Tuduhan Hamas sebagai Syiah biasanya terjadi karena hubungan dengan Iran. Oke, saya dapat poinnya. Mengapa Hamas dianggap seringkali sebagai kelompok Syiah hanya karena ada hubungan dengan Iran? Oke, dan bagaimana betul-betul kerjasama Iran dan Hamas? Baik, terima kasih Mas Rifki ya atas pertanyaan. Ya, saya
di buku saya udah saya tulis ya, buku Hamas Superpower Baru Dunia Islam itu ya, satu bab khusus terkait hubungan Hamas dengan Iran atau kelompok Syiah. Ini juga hasil wawancara saya dengan mereka, ya, dialog dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa pertama, kerjasama Hamas dengan Iran itu dilakukan tanpa syarat. Ya. Hamas itu memang membuka keran bagi siapa saja yang ingin membantu, ya, mau dari kelompok Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah, mau oleh kepada Syiah, ya, mau kelompok Kristen dan lain sebagainya, tetapi itu dilakukan tanpa syarat, yaitu tidak bisa mengintervensi kebijakan mereka dan tidak bisa mengubah akidah mereka. Ya, seperti itu. Jadi silakan saja Iran mau bantu mereka, tetapi kalau teman kita lihat ke Gaza ya, kita nggak ngelihat ada tokoh foto-foto Khomeini di situ, foto Presiden Iran, foto pemimpin Hezbollah di situ, itu kan nggak ada. Artinya bahwa kebijakan yang dilakukan Hamas dengan memberikan bantuan dari Iran itu tidak bisa mengintervensi akidah dan cara pandang mereka. Kedua, Abu Ubaidah pernah malah ngebantah tuh. Pernah dia mengkritik Iran. Dulu Iran mengatakan aksi Tofanu Al-Aqsa dilakukan oleh Hamas sebagai bentuk balas dendam matinya jenderal Iran yang dulu dibunuh, dibom di Irak oleh Amerika Serikat. Abu Ubaidah membantah dan mengkritik bahwa aksi Tofan Al-Aqsa ini murni dari gerakan bangsa Palestina, masyarakat Palestina untuk melawan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis. Tidak ada hubungannya dengan Iran. Yang selanjutnya, Hamas pernah ditendang oleh pemimpin Suriah ya, Bashar Assad ya, yang menjadi pelaku kejahatan HAM membunuh masyarakat di Suriah ya. Lalu Hamas melakukan kritik bahwa tindakan seperti itulah tindakan yang otoriter ya, tidak tepat dan itu melukai hati umat muslim. Apa yang terjadi? Hamas itu justru ditendang dari kantor di Damaskus. Hamas dulu kan kantor bironya itu di Damaskus ya, sekarang kan di Qatar ya. Itu ditendang malah. Diusir oleh Bashar Assad. Ini membuktikan bahwa Hamas itu bukan bergerak di bawah gerakan Syiah, atau bahkan mereka itu menjadi proksinya Syiah. Toh berkali-kali Hamas sudah pernah bersitegang atau konflik ya dengan Syiah ya, dari kelompok Syiah untuk membela kepentingan kaum Ahlussunnah atau kaum Muslim Ahlussunnah yang ada di Suriah. Jadi seperti itu ya. Ya bentuk-bentuk kerjasamanya ya memang ada bantuan senjata dari Iran ya kepada Hamas ya. Saya tidak tahu jumlahnya berapa karena tidak pernah dipublish secara resmi. Tetapi memang bantuan itu ada ya, dan jangan lupa bantuan kepada Hamas itu bukan hanya dari Iran, ada juga dari Qatar, ada juga dari Turki ya, banyak juga negara-negara Ahlussunnah yang membantu walaupun tidak mereka publish ya. Ada bantuan-bantuan dari Turki misalnya pelatihan cyber security itu tidak mereka publish gitu kepada dunia internasional. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu yang bentuk-bentuknya. Kalau saya lihat sih upaya mensiakan Hamas ini kan datang dari sebuah kelompok ya, katakanlah kelompok Salafi ya, yang memang rasanya dari dulu kan mereka tidak begitu senang dengan naiknya gerakan Hamas ya di Palestina, karena Hamas secara terbukti berhasil melawan kepongahan yang dilakukan oleh Zionisme yang itu tidak bisa dilakukan oleh Arab Saudi. Bahkan nih saya dapat informasi dulu dari orang Hamas, dia bilang operasi Tofan Al-Aqsa 7 Oktober itu dilakukan untuk mencegah normalisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan penjajah. Ini kata Hamas ya, bukan kata saya. Kalau silakan ke mereka. Dalam sebuah wawancara ya, mereka mengatakan pertengahan Oktober itu rencananya tahun lalu itu Arab Saudi sudah berencana akan melakukan normalisasi dengan penjajah. Nah, kalau Arab Saudi sampai melakukan normalisasi, maka agenda perjuangan bangsa Palestina itu udah hilang di dunia Arab. Toh negara yang dianggap kiblat tauhid, negara yang dianggap sebagai rujukan Ahlussunnah, dan itu ada dua situs suci di situ, ya Mekah dan Madinah, itu justru bergandengan tangan dengan penjajah dan mendukung penjajah. Makanya dilakukan
aksi taufan langsung pada 7 Oktober. Seperti itu ya. Ini secara bisa lebih baca lebih luas di buku saya. Jadi kita jangan, ya ke satu sisi juga, ya Hamas nggak ada pilihan. Karena negara-negara Sunni, Arab di sekitarnya, itu justru tidak memberikan bantuan kepada mereka secara signifikan. Dan di satu sisi yang terjadi malah 4 negara Arab di Timur Tengah melakukan normalisasi dengan penjajah ya. Pertama Uni Emirat Arab ya tahun 2020 ya. Itu udah 4 negara yang melakukan normalisasi. Kedua Bahrain, ketiga Sudan, keempat Maroko. Jadi seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya, adakah langkah atau tindakan dari teman-teman jurnalis Muslim untuk mengatasi para tokoh Islam untuk share berita hoax? Dari Pak Ci nih ya. Ya, kalau dulu sering kita lakukan. Bahkan beberapa kali, misalnya kita ada ustadz-ustadz yang mau tampil di TV nih bahas isu ya. Sedikit banyak jurnalis Muslim memberikan data-datanya, masukan apa, eh, fakta-faktanya, validasinya, dan kemudian eh, dokumen-dokumennya untuk menjadi apa, untuk membekali beliau ketika tampil di publik atau di televisi ya. Tetapi sekarang memang agak kurang ya, masih udah kurang. Pertama karena jurnalis musimnya sudah berkurang ya. Ustadz-ustadznya juga lebih percaya sama media sosial kepada medsos ya, bukan bertanya kepada ahlinya dan lain sebagainya. Jadi itu sempat kita lakukan ya, bahkan bukan sekedar cuma ngirim WA, enggak ya, diskusi, ngobrol, pertemuan gitu ya. Nah, sekarang ini mulai 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 apa mulai redup ya. Tapi kalau saya sendiri masih ya, karena saya masih jurnalis aktif, saya masih sering ngasih masukan kepada tokoh, saya japri ya tentang fakta yang benar seperti apa, ini hoax atau bukan ya, sekedar yang biasa saya sampaikan agar informasi hoax itu tidak meluas secara lebih jauh gitu. Jadi itu kita lakukan, tetapi lagi-lagi ya itu sekarang kalau jurnalis muslim sih nggak begitu banyak karena bukan mereka tidak melakukan, karena memang situasi media mereka sudah tidak ada ya, sudah tutup, dukungan finance keuangan itu juga sudah tidak seperti yang dulu gitu ya. Saya harapkan ada tetap momentum kebangkitan media Islam ataupun media Islam yang masih bertahan sekarang itu bisa terus meningkatkan kualitasnya, menambah reporternya dan sebagainya. Salah satu caranya tuh saya dulu pernah mengusulkan, misalnya di kampus-kampus yang punya program dai ke pedalaman, itu sebagian dialihkan ya, atau beberapa dialihkan ke media Islam. Karena media Islam sekarang tuh banyak tapi nggak punya reporternya. Gitu. Jadi program-program dai, misalkan Jas punya nih lah program dai ya, kaderisasi dai, itu ada yang dialihkan juga sebagian itu untuk dakwah di media. Jadi ditaruh kayak nanti ke Hidayatullah ya, ke Republika ya, atau ke media-media Islam yang lain tuh ada Indonesian Insight misalkan, itu bisa ditaruh situ karena dia belajar nulis, belajar ngemas isu, belajar baca agenda setting ya, baca opini grup, baca soal opini ya, belajar mendapatkan informasi-informasi yang up to date ya, dengan menjadi jurnalis gitu. Karena kalau kita nggak menjadi jurnalis agak sangat jum, apa jurnalis itu punya keistimewaan, dia bisa luas kemana-mana untuk mendapatkan verifikasi. Jadi seperti itu ya. Apakah jurnalis memiliki kekebalan hukum seperti para pengacara? Iya, kalau jurnalisnya terverifikasi. Ya. Kalau jurnalisnya terverifikasi dan medianya terverifikasi Dewan Pers, itu punya kekebalan hukum. Ya, maksudnya dalam arti gini, dia tidak bisa dibawa ke pengadilan. Kalau diselesaikan itu, kalau ada konflik, pemberitaan diselesaikan di Dewan Pers gitu. Kayak Tempo kemarin kan sama Bahlil, itu kan dia mengkritik Bahlil terlibat apa upaya apa terima proyek ya kan, di terus Tempo Bahlil nggak sepakat, dia protes, dibawanya nggak ke pengadilan, ke Dewan Pers gitu, diselesaikan di situ. Nah, tapi kalau media-media yang tidak terverifikasi memang agak berat ya. Makanya kemarin tuh lagi ramai PKS ya lawan Arohmah. Ya PKS itu membawa kasus Arohmah ke pengadilan ya, karena Arohmah itu tidak terverifikasi Dewan Pers ya. Walaupun kita sayangkan juga ketika Arohmah mengkritik PKS ya, mungkin walaupun ada kritik yang kurang tepat ya, tapi harusnya tidak dilaporkan ke polisi, tapi diselesaikan dengan cara musyawarah ya, berdialog ya, walaupun Arohmah itu bukan media terverifikasi Dewan Pers gitu. Kalau dulu kita media-media Islam kan juga banyak yang nggak terverifikasi Dewan Pers ya, itu dilindungi MUI dulu. MUI kan punya Majelis Informasi dan Komunikasi ya. Lagi rame-rame media Islam di Bredel, dulu kita dibela sama MUI
Ya, MUI mengatakan media Islam ini anak kami, gitu ya. MUI itu sebagai guru apa orang orang tua kami di media-media Islam. Dan dulu akhirnya dibela oleh MUI. Jadi makanya kalau belum terverifikasi, hati-hati menulis, harus melakukan verifikasi, validasi untuk berita-berita yang memang itu informasi masih sumir, masih belum jelas. Itu ya. Oke, yang selanjutnya Mas apa tadi Abu Akbar Bali ya, ini Eko Cahyono. Bagaimana pandangan saya di tengah tidak mudahnya gerakan Islam bersatu khususnya Indonesia dalam satu gerbong besar dan bisa bersatu pun sifatnya temporal. Oke, ada kendalanya dan bagaimana minimal umat Islam bisa punya kekuatan. Oke, ini menarik pertanyaannya ya dari Mas Eko ya, betul ya. Kalau menyatukan dalam satu gerbong susah. Itu hanya terjadi pada era Miai ya. Miai itu cikal bakal berdirinya Masumi ya. MIA itu Majelis Islam A'la Indonesia ya, berdiri pada tahun 40-an sebelum ada partai Masumi. Itu gabung semua NU, Muhammadiyah, Persis, Sarekat Islam, Perti dan lain sebagainya. Cuman itu momen indah yang kayaknya agak sulit sekarang bersatu ya. Nah, minimal kalau belum dalam satu gerbong, yang saya agak kurang lihat sekarang itu minimal ada pertemuan antar ormas, antar gerakan Islam, antar Islam yang representatif untuk membicarakan sebuah isu. Saya dulu masih ingat ya, misalkan pemilu 2014 apa 2019 ya, itu kan ada Hizbut Tahrir yang anti pemilu ya, anti nyoblos ya. Kemudian ada lagi teman-teman Partai Islam yang PKS yang itu adalah partai resmi yang dia berjuang dalam pemilu. Ada lagi umat Islam yang tidak mengharamkan pemilu, ada Wahda Islamiyah dan lain sebagainya. Itu berdialog gitu ya. Jadi nggak tarung bebas di medsos gitu ya. Disediakan wadahnya. Berdialog ya, satu sama lain saling memberikan pandangan, masukan, dan satu sama lain bisa saling memahami ya, untuk perbedaan pendapat ini ya. Yang anti pemilu diminta tidak menggembosi ya ketika teman-teman dari Partai Islam yang ingin berdakwah melalui parlemen. Tetapi teman-teman yang di parlemen juga harus mendengarkan aspirasi ormas Islam, gerakan Islam tentang tujuan mereka masuk parlemen, yaitu uh, tujuannya untuk memberikan perlindungan, ya, memajukan umat Islam dan membela kepentingan umat Muslim. Nah seperti itu. Nah itu ada dialognya. Saya nggak tahu kalau sekarang mungkin ada ya, cuman sifatnya mungkin terbatas saja. Kalau dulu sih apa itu banyak ormas Islam yang ikut yang memberikan masukan, saran seperti itu, bukan hanya di ormas-ormas tertentu saja atau elit-elit tertentu. Ya, bahkan dulu Ustadz Fuad ya, Fuad Azimi saya ingat itu ikut dulu dalam pertemuan itu dan juga memberikan masukan. Nah, ini yang menurut saya pasca COVID yang dulu tadi kita online sekarang offline ini harusnya bisa digiatkan kembali. Kemudian yang kedua, tahu posisinya masing-masing, berbagi peran ya, berbagi peran. Hidayatullah gerakan pendidikan pesantrennya, ya mungkin FPI apa amarah ma'ruf nahi mungkarnya ya, Wahdah ya, JAS ya dan lain sebagainya punya peran masing-masing dan saling terkoneksi. Nah, jadi gitu. Jalan tengahnya kalau mungkin disatukan tuh berat ya, tapi minimal kita udah berbagi peran, ada peran-peran yang kita bagi di antara gerakan atau komunitas dan itu menurut saya tuh bagus gitu, indah gitu untuk kekuatan ormas Islam. Karena kita tuh besar, kita punya sejarah negeri ini bahkan didirikan oleh para ormas Islam, oleh para tokoh Islam, oleh para ulama gitu. Jadi ini warisan mereka yang harus kita jaga, harus kita majukan dan harus kita besarkan. Ya, ini yang menjadi PR kita sekarang. Semoga ya dari pertemuan ini ada ide-ide juga untuk mewujudkan hal tersebut. Ya. Kemudian Nafisah Surabaya. Bagaimana karena kita sebagai aktivis untuk menangkal negatif terhadap Islam, sementara kita tidak memiliki media. Nah, ya kalau kalau nggak milih media sih nggak masalah. Kan sekarang bisa bikin press release, ya, bisa bikin press release ya Mas ya. Kita bisa ngirim ke media, asal ya mungkin medianya nggak ada, ya, tetapi minimal ada jurnalisnya tetap yang bisa nulis kayak gitu. Itu penting. Karena kan juga nggak setiap ormas Islam tuh punya media ya, nggak semua media, tapi mereka bisa mengirim press release. Nah, bikinlah kegiatan-kegiatan yang positif untuk menangkal tuduhan-tuduhan seperti itu. Ya kayak Turki tadi itu ke Erdogan, dia dituding kalau dia menang, ya ini kelompok-kelompok sekuler akan ditindas, ya. Kemudian dia akan mementingkan ego
kelompoknya. Kan enggak. Justru yang diselesaikan tuh dia memberikan layanan masyarakat, mereka membantu masyarakat yang kesusahan, menunjukkan bukti lah ya, menunjukkan bukti bahwa kita tidak seperti yang di-framing oleh mereka. Seperti itu ya. Nah, itu yang penting untuk dilakukan. Sekarang kan lagi rame misalkan ya, berita itu misalkan JI ya, ini kan membubarkan diri ya, kemudian mereka sudah misalkan menerima gagasan-gagasan NKRI dan segala macamnya, dan mereka misalkan kan mencoba membuktikan itu. Nah, itu salah satunya itu tadi ya, itu untuk menangkal framing-framing seperti itu. Apalagi sekarang kan udah terbuka ya, udah reformasi, orang bebas bisa melakukan kegiatan dakwah ya asal tidak dengan kekerasan gitu. Nah, itu misalkan dengan cara-cara seperti itu kan memberikan kesan positif misalkan ya kepada orang-orang yang misalkan menuduh mereka terlibat gerakan terorisme, ngebom, mereka ngebantah itu oknum dan tidak terkoordinasi dengan mereka. Nah, misalkan seperti itu ya, tinggal nanti waktu membuktikan. Namun saya seperti itu. Jadi apa kalau mereka teman-teman nggak ada media ya tetap jurnalisnya bisa bikin press release, tapi kegiatan menurut saya itu yang tidak sekedar seremonial ya, yang sifatnya tidak sekedar seremonial tapi sifatnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat ataupun bagi umat. Itu yang bisa kita lakukan ya. Apa nih isu besar yang bisa kita lakukan untuk umat Islam ya, itu memperbanyak kegiatan-kegiatan ukhuwah ya, memperbanyak. Kalau kita dulu di gitu ya, di jurnalis itu kita itu ada tagline, ada moto, memperbanyak berita ukhuwah di antara umat Islam dan memperkecil berita khilaf di antara umat Islam. Ya, seperti itu. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan ukhuwah, saling kunjung ormas aja deh sekarang tuh. Ya, kita nggak usah dulu ide besar mempersatukan umat itu panjang ya, bikinlah kegiatan-kegiatan saling kunjung ormas, saling kunjung gerakan, saling kunjung antar kelompok elemen gitu. Itu yang saya lihat masih jarang kita lakukan dan diberitakan gitu. Misalkan JAS kunjungi Wahdah ya, JAS kunjungi Hidayatullah ya. Kemudian misalkan ketemu dengan Komnas HAM ya, atau ketemu dengan dengan lembaga-lembaga lain gitu. Itu yang menurut saya kegiatan-kegiatan yang memperkuat silaturahim ormas Islam itu, ini yang perlu kita lakukan. Kita dulu bisa punya Islamic Book Fair ya. Kenapa sih nggak bikin Ormas Islam Fair gitu ya? Pameran Ormas Islam ya. Masing-masing bicara di situ tentang apa yang sudah mereka lakukan ya, gerakan-gerakan mereka, proyek-proyek umat Islam. Ada yang bisa tentang jaringan pesantrennya, jaringan pendidikannya, jaringan sosial keumatannya, jaringan zakatnya. Nah, itu perlu disebarluaskan, dibikin tuh kayak pameran ya, juga nanti menggerakkan ekonomi umat, ada yang jualan di situ. Menurut saya itu kayaknya itu asik ya, kayak gitu ya, untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu solid, satu, dan punya ukhuwah Islamiyah. Karena kan kalau yang di medsos itu kan nggak benar-benar real ya, banyak kan sekarang debat ini, debat itu. Tetapi sebenarnya kan kalau wajah asli umat Islam ya itu kan saling bersatu padu. Itu kan paling kecil-kecil aja lah, kelompok-kelompok kecil aja, personal yang itu tidak mewakili umat Islam. Nah, itu menurut saya itu gaungnya sangat besar itu. Ya, gaungnya sangat besar untuk bisa memberikan uh, pandangan atau mementalkan atau menangkis framing-framing yang dituduhkan sama umat Islam ya. Seakan-akan umat Islam itu tidak melakukan apa-apa, tidak memberikan uh, kontribusi bagi umat loh. Kita ini uh, negara ini didirikan oleh umat Islam kok, orang umat Islam kok, seperti itu. Itu mungkin itu ya. Ada lagi pertanyaan, silakan kalau mau via Zoom atau bisa menyampaikan langsung, silakan. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Bidaro. Mohon maaf ini tadi masih ada kendala koneksi, jadi sempat kita coba untuk matikan videonya, lumayan membantu. Baik, alhamdulillah sudah dibantu ini tadi untuk langsung menjawab pertanyaan melalui kolom chat. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Ini kita sampai jam.
Baik, tidak ada ya. Baik, kita tunggu sebentar lagi, Mas Bijaro. Oke, silakan. Mas Bella, Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, Mas Bijaro, Masya Allah ya, ide-idean tuh sangat Masya Allah ya, menginspirasi di tengah kejumutan gerakan Islam di Indonesia, ini terutama di dunia jurnalistik ya. Tetapi secara garis besar, Ana mendengarkan bagaimana pikiran-pikiran dari Mas Bijaro ini harus menjadi inspirasi kita semua sebagai entitas gerakan dakwah. Yang pertama yang saya tanyakan, Mas Bro, adalah di satu sisi hari ini kelompok ormas atau gerakan dakwah itu rata-rata masih eh, berkutat di wilayah ormas sendiri atau komunitas sendiri dan yang Ya. lain. Tadi Mas Vitaro menjelaskan seandainya program silaturahim ormas atau mungkin ada pagelaran apa acara bersama dengan ormas itu bisa diadakan minimalisasi mengurangi kejumutan antara ormas satu dengan ormas yang lain itu. Lah, apakah salah satu bentuk Allah salah satu bentuk pertolongan Allah itu salah satunya kita harus memiliki satu sikap tentang ittifaqul ummah itu sendiri. Bagaimana Mas Bicarung ya, membangun suatu sikap. Kalau kita untuk bersama mungkin kayaknya berat sebagaimana yang Mas Bitaro tadi sampaikan, tapi bagaimana membangun jiwa-jiwa yang membangun ittifaqul ummah yang mendatangkan rahmah Allah Ta'ala datang ke negeri ini khususnya di negeri Indonesia sehingga Allah turunkan pertolongan untuk kebangkitan Islam khususnya di Indonesia ini. Mungkin itu Mas Pitaru dan kajian ini Mas Allah sangat sangat senang kami mendengarkannya dan mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa meluas dan bisa menginkludkan seluruh elemen ormas dan aktivis dakwah se-Indonesia mungkin harapan kepada. Terima kasih. Akhirul da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya, Ustadz ya, Ustadz Oke. Miftahuddin ya. Iya, ada satu hal yang menarik bahkan ya, Ustadz, di Palestina ya. Kita mengetahui sekarang Hamas itu sedang berperang melawan penjajah dan sedang negosiasi pertukaran tawanan gitu, dengan penjajah Zionis. Menariknya ketika Zionis nanya sama Hamas, mana list tokoh yang ingin Anda tukar, yang ingin Anda bebaskan dari penjara kami, ya, kata penjajah. Hamas justru memberikan nama orang-orang yang ditahan oleh penjajah itu justru tokoh-tokoh di luar kelompoknya. Ya. Ada dari Fatah ya, Marwan Barghouti ya, itu tokoh dari Fatah ya. Kemudian ada Ahmad Saadat itu bahkan kelompok nasionalis kirinya Palestina ya, tapi anti penjajahan, melawan penjajah. Itu justru yang dibebaskan. Logika kita kan, loh harusnya kan Hamas itu minta dibebaskan tokoh-tokohnya dulu dong. Kok ini malah tokoh-tokoh di luar dia? Nah, itu menariknya. Bagi Hamas, dia mau dari kelompok kami atau bukan kelompok kami, tapi selama dia berperang melawan penjajah Zionis, dia memiliki komitmen melawan penjajah menunjukkan kemerdekaan, maka itulah kawan kami. Nah, Hamas itu kurang apa jihadinya bersama kita? Kita ini belum perang, mereka itu udah perang. Mereka itu udah syahid ya. Tokoh-tokohnya Syekh Ahmad Yasin, Ahmad Rantisi, udah syahid, terakhir Syekh Ismail Haniyeh, itu beliau juga syahid. Itu aja masih punya sikap seperti itu. Ya, kedewasaan politiknya. Dia tidak memikirkan egosentrisme kelompok, tidak memikirkan egosentrisme gerakan, tapi dia menginginkan persatuan bersama. Ini yang menurut saya
perlu dikembangkan dan mengembalikan kembali memori masa lalu kekuatan umat Islam di Indonesia, yaitu persatuan. Dulu tadi jadi saya bilang zaman MIAI, NU, Muhammadiyah, semua PSII ya, Syarikat Islam ya, PRT, semua tuh gabung. Nah, sekarang itu memang mungkin sulit dilakukan ya, dan ini saya nggak tahu apakah ini menjadi penyebab ya rahmat Allah tidak turun kepada kita, tetapi minimal sekarang silaturahim itu bisa kita lakukan. Minimal kalau kita belum bisa berada bersama, minimal kita bekerja sama, ya, bukan sama-sama kerja. Ya. Sekarang ini banyak yang kita tuh sama-sama kerja, Ustadz, tapi nggak bekerja sama. Kita jalan sendiri-sendiri, masing-masing. Tapi tidak bekerja sama dalam sebuah payung gerakan dakwah atau proyek dakwah itu bersama. Makanya eh, tantangan kita pada umat pada hari ini tuh seperti itu. Ya. Dulu kita bisa bersatu era Ahok tuh ya, kita punya musuh bersama. Itu saya sampai kita bikin bukunya itu ya. Kita mengetuk pintu langit, gitu sampai bikin bukunya. Ya, aksi gerakan 212 itu di mana kekuatan umat bukan sekedar aksinya, tapi itulah momentum di mana gerakan atau komunitas Islam itu mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau dia kelompok gerakan Islam, mau dia kelompok berbasis jihadi dan semuanya itu bisa bersatu. Ya, seperti itu. Nah, ini yang momentum ini bisa kita lakukan pada saat ini. Tadi saya usulkan ada proyek bersama dilakukan. Tapi itu mungkin berat ya. Itu nanti bisa muncul dari hasil diskusi dengan teman-teman ormas Islam yang lain. Tapi minimal sekarang saya rindu ya, saya banyak menerima rilis dari ormas dari gerakan Islam, tapi kok nggak ada berita silaturahim gitu. Ya. Berita kunjungan ya dari ormas-ormas Islam atau ormas Islam ke gerakan yang lain. Dan ini juga semakin membuka pintu kesepahaman bersama ya antar ormas. Mungkin ada yang bilang oh ormas apa dia punya pandangan berbeda dengan suatu ormas atau komunitas, tapi ketika silaturahim itu kan bisa cair ya bisa bilang. Nah, ini yang menurut saya perlu keteladanan di tengah kita ramai perpecahan, adu domba, isu khilafiyah, politik ya, kemudian pilkada dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini bisa kita lakukan ya di internal Indonesia ya, bikin pergelaran bersama atau proyek bersama yang bisa ditonton oleh generasi muda. Ya. Bisa ditonton oleh generasi milenial, oleh generasi Gen Z. Karena sekarang gini ya, Ustadz ya, saya mohon maaf ya, saya banyak ketemu Gen Z, mereka itu nggak begitu mengenal komunitas Islam atau gerakan Islam. Mereka cuma kenal ya NU Muhammadiyah, tok itu doang. Itu pun hanya sebagai sebuah lembaga. Tapi apa kontribusinya kepada umat Islam? Apa peran dan sumbangsihnya? Itu belum banyak diketahui oleh mereka. Akhirnya tadi tuh, yang tadi saya katakan survei yang tadi tuh, Ustadz ya, survei yang kita katakan ya bahwa kualitas umat Islam dari segi ibadahnya itu ya masih jauh seperti itu. Dan ini dengan gerakan-gerakan saling silaturahim, saling memperkuat ukhuwah, ini juga misalkan bisa mengundang ketua umum ormas untuk ceramah di tempatnya. Nah, itu juga perlu dilakukan ya. Misalkan apa JAS ngundang Ustadz Zaitun ya, Ustadz Zaitun nanti ngundang Ustadz Fuad ya, Ustadz Al-Azimi ceramah di tempatnya. Seperti itu bisa dikembangkan dilakukan agar kita ini memang punya baju yang berbeda-beda, punya atribut yang berbeda-beda, casing yang berbeda-beda, tetapi secara hati, gerakan, visi itu sama gitu. Itu yang saya lihat sekarang dibangun oleh Hamas ya di Palestina, juga Taliban ya di Afghanistan. Saya lihat sudah seperti itu. Taliban dia welcome saja gitu untuk bahkan perempuan itu sekarang kan dulu kan diisukan tidak boleh sekolah, boleh apa gitu ya. Tapi sekarang saya lihat Taliban sangat welcome terhadap pendidikan kompromi, dan itu nanti Ustadz itu mengeliminir ya tuduhan selama ini dilakukan oleh Barat, dan itu ternyata tidak terbukti. Ya. Seperti di Palestina sekarang, yang menjadi juru bicara tentang kebaikan Hamas itu bukan orang Palestina, tapi sandera-sandera Israel yang dibebaskan oleh Hamas, yang mereka mengatakan selama saya ditahan, saya mendapatkan makanan yang sama, minuman yang sama, bahkan anak saya itu bebas main ketika ditawan oleh Hamas, kami mendapatkan perawatan dokter, yang padahal Hamasnya itu dia puasa. Dia sampai nggak makan demi sandranya itu bisa tetap makan. Bahkan anjing pun yang keluar dari tawanan Hamas, pertukaran tawanan, itu sama masih gemuk ya, jangankan manusia ya. Binatang pun diperhatikan. Dan runtuh semua terhadap propagandanya Israel sekarang. Udah miliaran dolar mereka lakukan untuk bikin buzzer,
nyebarin buzzer, beli media, mempengaruhi pemerintahan, runtuh hanya dengan satu, dua orang, 10 orang, sandera-sandera si Israel yang keluar dari tangan Hamas dan dia bercerita bahwa tuduhan Hamas itu keras, memperkosa, membunuh orang, membunuh bayi, ya, kemudian jahat, keras, itu dibantah semua oleh mereka, disampaikan oleh mereka ke media-media Israel, ke Netanyahu. Makanya kan demo 500.000 tuh, 500 warga Israel tuh demo sama ke Netanyahu. Apa yang gerakin demo itu Hamas, apa yang beda Hamas, Hamas duit aja nggak punya, senjata aja susah kan, dia perang aja tuh benar-benar mereka tuh dengan memanfaatkan hal yang seadanya. Nah itu Ustadz ya, itu yang kemudian menangkis framing-framing yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana tentang gerakan Palestina atau gerakan perlawanan Islam yang di Hamas. Nah ini juga ya, dengan persatuan umat Islam, dengan ukhuwah di antara mereka, itu juga semakin menepis ya anggapan-anggapan buruk orang-orang di luar sana ya, yang banyak memframing uh, umat Islam, gerakan Islam dan lain sebagainya sebagai apa yang keras lah, pemberontak, ekstremis dan lain sebagainya. Ya ternyata ya di antara umat Islam ini saling terjalin hubungan ukhuwah dan berkontribusi secara luas kepada masyarakat ya. Kalaupun ada tantangan itu wajar ya. Namun juga orang tuh nggak semuanya suka sama kita, tapi kita tinggal buktikan bahwa kita atau umat Islam tidak seperti yang mereka tuduhkan. Seperti itu Ustadz ya. Ustadz Miftah, semoga bisa memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan. Nah, jazakallah khair. Masyaallah. Aku nyala, sudah nyala. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mas Bijaro ya. Oke, silakan. Ini yang di kolom chat ini terkait ini minta analisa antum ini pemerintahan terbaru kira-kira seperti apa ini dengan melihat kita sebelumnya. Oke, kebijakan terhadap Islam dengan adanya pemerintahan terbaru. Ya, yang kita berdoa tentu ya, kita berharap bahwa pemerintahan ke depan pandangannya terhadap Islam, umat Islam, gerakan Islam itu tidak seperti yang sudah-sudah ya. Tetap kita doakan, saya sih berdoa semoga ini positif karena di dalam itu juga ada tokoh-tokoh Islam, ada Pak Fadlizon misalkan ya, ada Pak Fadlizon di dalam gitu ya, ada tokoh-tokoh. Sekarang apalagi PKS masuk ya, kita harapan ya mereka benar-benar bisa membawa aspirasi kaum muslimin di dalam gitu ya. Asal itu tadi ya, presiden yang ke depan ini terbaru ini tidak melulu diintervensi oleh presiden sebelumnya, Pak Jokowi. Beliau harus independen, harus mandiri, tidak terlalu diintervensi oleh kekuatan-kekuatan yang lampau-lampau. Kalau itu terus diintervensi ya tidak ada berubahnya gitu ya. Jadi kita mengharapkan perubahan-perubahan ke depan itu menjadi lebih baik ya. Saya kemarin aja tuh kayak Persis itu mendatangi juga tuh Pak Prabowo, yang diterima oleh Pak Prabowo menyampaikan pandangan tentang Palestina, tentang isu Palestina dan mendorong pemerintah Indonesia uh, menerima santri-santri atau pelajar dari Palestina untuk datang ke Indonesia, dan Persis itu siap memberikan pesantrennya gitu. Nah itu minimal kan udah ada dialog ya, udah bisa ketemu. Kalau selama ini kan kita lihat yang hanya diberikan tempat oleh pemerintah tuh kebanyakan kan cuma NU Muhammadiyah ya, karena itu dua ormas terbesar ya. Padahal kan ormas ini kan nggak hanya NU dan Muhammadiyah, banyak, ada Hidayatullah, ada Persis, ya, ada JAS ya, kemudian ada di Solo ada DSKS tuh, nggak tahu zaman Pak Jokowi itu sempat ketemu nggak tuh ya DSKS ya, kemudian ya ada Perti ya dan Al-Wasliyah seperti itu. Nah itu ormas Islam ya tidak hanya di dua ormas itu ya. Wah ya, mereka dua NU dan Muhammadiyah terbesar dan memberikan banyak sudah sumbangsih bagi Indonesia khususnya pendidikan Islam dan lain sebagainya. Tapi juga ormas-ormas lain itu seharusnya juga diajak ngobrol, diterima unek-uneknya, aspirasinya dan lain sebagainya. Ini kalau kalau saya belum bisa memprediksi akankah sama seperti yang kemarin,
ataupun nanti akan yang berbeda gitu ya. Tetapi saya harapkan dengan adanya tokoh Islam di situ, ini bisa memberikan wajah baru bagi pemerintahan Indonesia ke depan. Dan jangan lupa ya, ini umat Islam ini pewaris negeri ini loh. Itu harusnya diajak ngomong, diajak diminta masukannya, bukan yang diminta masukan itu malah buzzer-buzzer, yang digerakkan itu buzzer-buzzer untuk menyerang ormas Islam. Ormas Islam itu udah sangat, umat Islam tuh nggak pernah melakukan kudeta, ya, tidak pernah melakukan penggulingan ya secara kekerasan. Karena umat Islam ini sayang sangat besar ya, kata Pak Nasir, Indonesia ini rumah bagi uh, kaum muslim Indonesia. Ya, jika ada satu tikus jangan dibakar jeraminya, jangan dibakar tempatnya, tapi dikeluarkan seperti itu. Jadi uh, umat Islam ini partner terbaik menurut saya bagi pemerintah ya, karena umat Islam terkenal dengan keikhlasannya, keridoannya, dan juga semangat juangnya ya, karena Belanda, Inggris berhasil diusir oleh Indonesia tidak lepas, dan bahkan motor utamanya adalah gerakan Islam, tokoh-tokoh Islam, ulama dan santri. Jadi ini aset ke depan umat Islam yang harus digandeng pemerintah, didengarkan keinginannya, dipenuhi kebutuhannya ya, dan sama-sama kita membangun Indonesia menjadi negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Ustadz ya, amin, semoga bisa terwujud. Amin. Alhamdulillah, mungkin cukup ya, ini sudah banyak pertanyaan yang langsung diambil alih oleh Mas Bijaro. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara diskusi pagi ini, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Mas Bijaro Ghazali atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Tak lupa juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi mengikuti diskusi ini hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal dalam menghadapi tantangan dakwah ke depan. Sebelum saya akhiri, kami sebagai panitia penyelenggara acara ini juga memohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan selama memandu acara. Semoga apa? Potong bicara. Oh ya, maaf. Untuk sebelum saya tutup, mungkin bisa minta closing statement-nya dari Mas Bijaro. Silakan. Ya, baik ya. Pada closing statement pada kali ini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih ya. Saya sendiri berterima kasih karena ini jadi wadah kita bisa saling kenal, saling silaturahim, dan saya juga menjadi tahu banyak tentang apa sih keluhan gerakan Islam atau ormas Islam sekarang di akar rumput seperti apa. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa terus menyambung tali silaturahim seperti itu. Yang kedua, pesan saya sekarang udah nggak ada lagi COVID. Ini udah eranya offline ya. Perbanyaklah pertemuan-pertemuan antar gerakan, antar komunitas, baik tingkat daerah, tingkat kabupaten, ya, tingkat provinsi maupun tingkat kecamatan. Karena kita bergerak itu tidak bisa sendiri, pasti harus bekerja sama, dan bukan sama-sama bekerja ya, tetapi untuk bekerja sama. Kemudian yang penting adalah lakukan kaderisasi ya. Saya beberapa waktu lalu misalnya sedih ya, saya mengisi di sebuah lembaga Islam ya, terkenal cukup panjang umurnya, tapi kok saya lihat tuh pesertanya umur 50-an, 60-an, 70-an gitu. Saya lihat mana anak mudanya ini, tidak banyak gitu. Nah, kaderisasi di anak-anak muda ya, sekarang itu kan, dulu saya sering ngisi The Rohis ya Ustadz ya, sampai kok sekarang saya lihat tuh kayak Rohis itu nggak begitu jalan. Ya, apakah ada yang bilang ini karena pemerintah membatasi mereka, ya, karena mereka dianggap sebagai bibit-bibit Islam politik atau apa, saya tidak begitu tahu ya, tapi informasinya baik seperti itu. Nah, anak-anak muda ini harus kita kaderisasi, remaja ya, remaja baik isu dunia Islam, isu pemahaman Islamnya dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya peran yang bisa dilakukan oleh para dai-dai kita. Yang ketiga, jangan lupa menulis.
sekarang kita punya banyak dai, punya banyak mubalik, tapi kita tidak punya penulis. Kita nggak punya penulis. Kita kehilangan hamka pada hari ini. Ulama yang secara orasi sangat baik, sangat bagus, tapi dia juga penulis ulung. Kita butuh hamka-hamka baru pada hari ini yang dilakukan oleh gerakan atau komunitas Islam. Hiasi media-media Islam yang ada seperti sekarang ya, Republika, Hidayatullah, bahkan media-media umum yang itu juga ramah sama Islam ya, banyak ya. Itu dihiasi oleh tulisan oleh para generasi muda Islam pada saat ini, karena kita dengan dakwah dari media sosial itu atau media digital sekarang sangat efektif. Yang terakhir, jangan mudah semangat, jangan patah semangat. Pemerintahan boleh berganti, tetapi umat Islam itu harus selalu eksis ya. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah. Di era Orde Baru umat Islam direpresi, tetapi semakin lama pertumbuhan umat Islam itu juga semakin pesat seperti sekarang ini. Gelombang hijrah begitu luar biasa sekarang. Tapi kalau kita bicara Palestina, yang bicara Palestina sekarang bukan saja karena orang-orang gerakan Islam, tapi juga orang-orang non-Muslim, orang-orang sekuler, semua sekarang mereka membicarakan tentang isu Palestina. Dan ini dakwah kita, tantangan kita ke depan seperti itu untuk menjangkau hal-hal yang lebih luas. Tadi jadi saya ingat ya, ada tadi pertanyaan bahwa umat Islam itu masih pada di kolamnya aja. Nah, kita harus keluar kolam. Kita harus masuk ke ring yang lain, ke kolam yang lain untuk melakukan dakwah di sana. Karena dakwah Islam tidak hanya bisa berputar pada komunitas kita sendiri, tapi juga di komunitas yang lain. Tentu dengan melihat wakilnya masyarakat seperti apa, dengan dakwah yang penuh hikmah, dakwah yang bisa menyentuh hati mereka. Itu mungkin Ustaz, apa closing statementnya. Walau alam bisawab. Baik. Terima kasih Mas Wijaro atas closing statement-nya. Semoga sebagaimana yang kita inginkan bersama, umat Islam ke depan bisa lebih bersatu lagi negeri ini. Baik, mungkin akan saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan selama jalannya acara diskusi lainnya. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.